seru dan Digital Song. Nanti akan ada hadiah yaitu satu free seat digital writing camp senilai 899.000 dan 5 voucher belajar digital writing camp senilai total 2,5 juta. Jadi nanti teman-teman kalau dirasa ada bagian yang seru nih, aduh ini seru banget, jangan lupa langsung ambil HP-nya langsung di video-video ya. Nanti akan diumumkan pemenangnya di story digital sekolah hari Senin di Instagram. Jadi teman-teman juga stay tune ya untuk siapa tahu teman-teman jadi pemenangnya nih. Oke, nah tapi sebelum lagi nih kita mulai acara inti gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang masih lemes ya karena lu masih pagi, baru bangun tidur, masih ngumpulin nyawa. Nah, biar panas, biar semangat, kita bakal main game dulu. Dan menurut aku sih ini gamenya bakal bikin teman-teman semangat ya karena akan menguji kesabaran. Nah, aku mau minta tolong untuk di-share screen gamesnya. Oke, udah muncul. Oke, kita bakal main games dulu, teman-teman. Mungkin nanti pas muncul nih pertanyaannya, langsung aja serbu di kolom chat box ya. Teman-teman kalau ini takut salah, nggak apa-apa. Langsung aja ramein di kolom chat box. Oke, kita mulai ke quiz yang pertama. Oke. Oke, kuisnya tebak gambar ya guys. Ini ada gambar kakak-kakak tutor kalau mau ngeramein boleh banget. Ini ada gambar Popmi, panci, terus ada bumi, sama ada ember. Kira-kira jawabannya apa? Biasanya kuis-kuis tebak gambar gitu suka plot twist ya. Jawaban yang kita pikirin ternyata bukan itu. Nah, aku kasih waktu 5 detik teman-teman ramein di kolom chat box. Silahkan. Satu, oh masih disable ya chatnya. Oke, tunggu ya. Oke, teman-teman mungkin ini udah gak sabar ya mau ngejawab pertanyaannya. Silahkan dipikirin dulu sambil tunggu kolom chat boxnya dibuka. Oke, kita tunggu satu, ada yang bisa jawab atau enggak? Dua, tiga, empat, lima. Oke, kita lihat jawabannya apa. Aku juga agak-agak ragu nih ya jawaban aku benar atau enggak. Ada yang jawab pop mie katanya. Coba deh di next kita lihat jawabannya Kak. Pop mie, oke. Kalau pop mie ada gambarnya ya, tapi kita nggak tahu nih nanti jawabannya yang betulnya apa. Boleh di next Kak slide-nya? Oke, bener ya. Oke, mantep nih. Kak Lydia jawab pertama dan bener lagi pop mie. Iya, betul. Ternyata jawabannya ada di gambar yang pertama, ya kan? Selalu plot twist, kayak gitu emang. Kita ke yang kedua ya. Jangan emosi dulu, sabar. Masih yang pertama nih. Kita next, pertanyaan kedua. Oke, ada gambar Koko Ruben, gambar unta, sama tisu. Jangan-jangan jawabannya ada lagi nih di gambarnya. Mungkin jawabannya unta, unta onsu, atau apa gitu ya. Kita nggak tahu nih. Silahkan teman-teman bisa ramein di kolom chat box kira-kira jawabannya apa. Jangan terlalu dipikirin guys, nanti takutnya teman-teman pusing. Oke, aku kasih waktu 5 detik ya untuk berpikir. Satu, dua, silahkan rameinnya di kolom chat box ya guys. Jangan dipikirin aja tapi langsung ketik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang Oke, nih Kak Indah jawab Ruben Onsu. Jangan-jangan iya. Coba kita buka. Kita next nih slide jawabannya. Kita lihat kebenarannya ini tuh apa sih gambar apa? Ruben Onsu. Oke. Plot twist yang kedua nih. Tadi Pop Mie, sekarang Ruben Onsu nih udah ada fotonya pada dari awal ya. Oke. Next kita pertanyaan selanjutnya. Mungkin teman-teman sekarang udah mulai kesel nih ya, udah panas. Nah, ini kita lihat ya. Oh, ini kayaknya nggak akan se-plot twist tadi ya, tapi we never know. Ada gambar apa ya ini? Bubur dan ada burung ya, tapi burung apa ya? Itu kayak jadi huruf K. Coba teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ini dulu sih suka ada permainannya ya di HP, ada aplikasinya buat game-game tebak-tebak. Jadi teman-teman yang biasa main pasti tahu nih. Silakan bisa di kolom chat box.
Oh, ada teman-teman yang belum bisa chat katanya ya. Chatnya masih belum bisa diketik katanya ya. Masih disable. Oke. Wah, ini kayaknya. Oh iya, ternyata belum bisa. Oke. Silakan diketik aja nanti aku yang akan ini ya menyebutkan jawaban-jawaban kalian. Nasib buruk. Wah, ini ada yang jawab nasib buruk benar atau enggak ya? Kita hitung 5 detik. Satu. Apa jangan-jangan jawabannya Koko Ruben Onsu lagi nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada yang jawab buruk, nasib buruk. Coba ya, kita lihat jawabannya yang sebenarnya apa. Oke, nasib buruk. Tadi yang jawab buruk agak kurang satu kata nih. Ada nasib ya, jadi nasib buruk. Oh, nasi pakai B, nasib. Burung, jadi Kak, buruk. Oke. Oke, gimana? Udah mulai panas? Kita next lagi. Ya, ini Kak Eka nih jawab pertama ya. Nasib buruk. Oke, ini apa nih? Nunjuk, terus ada tolak angin, terus ada love. Apa nih? Sarang yuk. Wah, ini cepet banget nih udah yang jawab Karoilah. Kau tolak cintaku, kau tolak. Wah, ini ramai banget. Seru-seru. Kau tolak cintaku, kau tolak cintaku. Ada yang jawab tolak cintaku, ada juga yang jawab kau tolak cintaku. Oke, kita kasih waktu 3 detik lagi deh ya. Satu, dua, tiga. Tusuk hatiku. Wah, Kak Deden. Aduh, aku takut ya ini tusuk hatiku katanya. Oke, kita lihat jawaban siapa nih yang benar. Silahkan di next slide. Kau tolak cintaku. Sedih. Oke, bukan tusuk ya ternyata, tapi ditolak cintanya. Oke, apakah masih ada nih? Kita next lagi. Oke, masih ada. Teman-teman, mungkin sekarang level panasnya baru 70% ya. Kita lanjut ini. Wah, ini sih agak susah ya. Aku juga harus lihatnya agak zoom nih. Ada korek, ada ban, terus ada malaikat ya, perempuan malaikat, ada juga yang iblisnya. Wah, ramai banget korban perasaan. Wah, ini satu suara ya, teman-teman. Kayaknya sih benar. Jangan pada curhat. Iya benar. Ini teman-teman kayaknya dari tadi curhat ya, ada yang ditusuk cintanya, terus sekarang korban perasaan. Oke, aku kasih waktu 3 detik lagi ya. Oke, bener. Korban perasaan. Nah, ini kayaknya yang bikin kuisnya emang lagi curhat, guys. Makanya dari tadi ini ya, hal-hal yang aduh sedih banget gitu. Kita next, jomblo mah bebas. Oke. Betul. Oke, udah selesai. Thank you, teman-teman. Udah panas ya, teman-teman. Udah tadi menggebu-gebu nih sampai ada yang curhat. Nah, karena teman-teman udah panas, udah semangat, yuk kita mulai aja acara hari ini. Yang pertama akan ada penjelasan mengenai digital sekolah yang akan disampaikan oleh Kak Aurel. Waktu dan tempat, aku persilahkan Kak Aurel. Oke, terima kasih banyak buat kesempatannya dan teman-teman pasti happy banget ya tadi sudah diajak main terus diajak galau juga ternyata sama Mbak Intan yang lain juga. Nah, oke kalau begitu aku izin masuk ya karena di sini aku akan menjelaskan tentang digital sekolah. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang penasaran, kita langsung mulai aja. Oke, mungkin boleh dibantu untuk share screen-nya. Oke, sip. Kita lihat. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih untuk share screen-nya. Kalau kita aku mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman berada sekarang. Nah, sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih buat teman-teman semua sudah mau menyempatkan hadir ya di acara Sekolah Talk 14 Digital Writing Camp, bedah peluang kerja dari rumah sebagai digital writer. Nah, thank you banget dan mungkin di sini teman-teman sudah ada yang penasaran gitu ya, atau sering kepoin kayak sosial media, website digital sekolah, itu kayak gimana sih kelasnya, terus proses pembelajarannya seperti apa, fasilitas dan benefitnya juga seperti apa. Nah, jadi pada sesi kali ini aku akan menjawab rasa penasaran teman-teman ya. Boleh untuk dilanjut next slide? Oke, gak apa ya teman-teman. Sip.
Nah, oke, jadi aku akan memperkenalkan diri aku. Nama aku Aurelia. Nah, di sini aku selaku Learning Management Officer di Digital Sekolah. Nah, selanjutnya boleh? Nah, tadi kan aku sudah memperkenalkan diri. Waktunya aku memperkenalkan Digital Sekolah nih, teman-teman. Jadi, Digital Sekolah adalah platform education teknologi yang bertujuan untuk melengkapi profesional muda Indonesia dengan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Nah, tentunya kita juga membantu nih teman-teman semua gitu ya dengan kurikulum yang sudah updated, relevan, dan industry-based tentunya. Nah, kurikulum tersebut kami salurkan nih melalui dua program kelas kami, yaitu di Bootcamp dan Mini Bootcamp. Nah, terus teman-teman pada penasaran gak sih kayak learning topics di Bootcamp atau Mini Bootcamp itu seperti apa? Jadi kita langsung saja lihat, boleh next slide? Oke, nah ini adalah beberapa kelas yang kami punya saat ini di program bootcamp, yaitu, dan aku sedikit intermezzo juga ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kayak program bootcamp, mini bootcamp, itu bedanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau bootcamp di sini, ini programnya berjangka lama ya teman-teman, jadi dilaksanakan sekitar 3 bulan. Nah, jadi untuk learning topik yang ada di program kelas bootcamp ini, yaitu ada kelas data science, data engineer, digital marketing, dan full stack web development. Nah, lalu boleh next slide juga. Oke, nah kita juga punya kelas untuk di mini bootcamp yang jangkanya hanya sebentar ya teman-teman, 3 sampai 4 minggu saja. Nah, di kelas ini learning topiknya ada SEO Advance, Social Media Marketing, UI UX Design, dan Writing Camp. Nah, terus teman-teman pasti penasaran kan, kayak lalu kelas Digital Writing Camp-nya sendiri kapan gitu ya? Itu masuk kemana gitu? Boleh next slide aja. Oke, nah jadi untuk Digital Writing Camp ini kita menyediakan dua batch teman-teman. Nah, boleh nih langsung di screenshot atau ditulis aja tanggalnya gitu ya. Jadi di batch pertama, Digital Writing Camp pertama akan diadakan tanggal 10 Juli ya 2023 dan totalnya selama 3 minggu dengan 8 sesi di dalamnya. Ini kelas weekday teman-teman, jadi yaitu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah, tapi kalau teman-teman, oh mungkin tanggal 10 Juli aku belum bisa nih. Nah, tapi aku pengen ikutan kelasnya. Nah, tenang aja, kita masih punya batch 2 di Agustus tanggal 23, 2023 nanti. Nah, totalnya sama, 3 minggu, 8 sesi di dalamnya. Di dalamnya juga merupakan kelas weekday ya, teman-teman. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat. Waktunya dari jam 7 sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah, oke, selanjutnya boleh? Oke, lah tampaknya sudah langsung ke spill ya fasilitas dan benefitnya nih teman-teman. Nah, jadi aku juga ingin nge-spill nih untuk fasilitas dan benefit yang kira-kira teman bisa dapat gitu ya pas di kelas nanti. Pertama, ada ini ya, 4 portofolio digital writing. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 4 portofolio dari 4 profesi sekaligus. Nah, keren nggak sih? Nah, terus yang kedua ada personalized project and portfolio review. Nah, di sini teman-teman nih ya, project yang akan teman-teman kerjakan selama proses pembelajaran gitu ya, pas kelas nih, akan bersifat personalized. Nah, jadi ini sesuai dengan peminatan teman-teman nantinya. Dan nantinya teman-teman juga akan langsung direview nih projectnya ya, oleh tutor expert kami. Sehingga portofolio yang teman-teman keluarkan nanti akan terjamin kualitasnya. Oke, kita lihat yang ketiga apa aja? Nah, Digital Writer Portfolio Template. Nah, nanti di sini teman-teman akan mendapatkan template portofolio untuk digital writer loh. Jadi nanti ke depannya teman-teman bisa mengembangkan ya portofolio sendiri serta professional branding teman-teman ke digital writer. Nah, boleh yang keempat kita lihat. Digital Writer Expert Mentoring Session. Nah, jadi di sini teman-teman akan mendapatkan fasilitas sesi mentoring eksklusif bersama para expert tentunya untuk memperdalam pengetahuan akan profesi masing-masing digital writer. Waduh, saya udah kebayang ya banyak banget ya fasilitas dan benefitnya. Tapi kita masih punya lagi, kita lihat yang kelima. Oke, Digital Writer Career Assessment. Nah, yang tadi ini aku sebutkan yang kalau personalized gitu ya, sesuai minat
teman-teman. Jadi, nanti teman-teman akan mendapatkan form assessment yang diberikan untuk mengetahui nih, teman-teman profesi mana yang suitable gitu ya, buat teman-teman bisa dijadikan rekomendasi. Nah, jadi ini akan sangat membantu teman-teman nih tentunya ya, untuk menentukan profesi digital writer mana ya yang cocok gitu buat teman-teman atau teman-teman inginkan nantinya. Oke, kita lihat lagi yang keenam. Oke, tips how to get your first job as digital writer. Nah, jadi selain menambah skill, terus nambah portofolio, teman-teman juga akan dapat tips and trick ya dari para tutor expert ya di sini bagaimana mendapatkan dream job sebagai digital writer. Nah, baik itu secara freelance ataupun secara full-time job. Yang ketujuh, kita lihat lagi, akan dapat sesi sharing dengan HR secara unlimited ya teman-teman. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih semaksimal mungkin ya untuk memantapkan perkembangan karir teman-teman gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan nih untuk mempersiapkan career preparation teman-teman nih ya. Nah, lalu yang kedelapan dan yang terakhir adalah professional branding. Nah, ini nggak kalah penting, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti akan mendapat bantuan ya, pengembangan professional branding sebagai digital writer untuk memperkuat profil teman-teman nantinya. Nah, harapan kami ini bisa menjadi pintu rezeki teman-teman ya dalam menggapai cita-cita sebagai digital writer nantinya. Oke, tampaknya ada yang raise hand nih. Bagaimana? Yes. Bagaimana, Mas? Apakah ingin bertanya? Mungkin dilanjut dulu Kak Aurel, nanti kita di akhir akan ada sesi tanya jawab ya. Oke, sip. Kalau gitu, Mas Ari disimpan dulu ya. Nanti aku akan bantu jawab di Betul. akhir ya. Sip. Thank you. Thank you, antusiasmenya Mas Ari udah mau bertanya. Kalau gitu kita lanjut aja ke payment method at digital sekolah. Nah, jadi metode pembayarannya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita di digital sekolah ada dua pilihan pembayaran ya, yaitu tunai dan pembayaran secara cicilan. Nah, untuk cicilan di sini teman-teman bisa melakukan sebanyak dua kali ya, yaitu melakukan DP dan pelunasan sebelum kelasnya dimulai. Nah, tapi untuk pembayaran tunai atau full payment di depan nih, teman-teman bisa melalui berbagai channel pembayaran yang ada di slide, seperti transfer bank, virtual account, QRIS, e-wallet, kartu kredit, serta pembayaran retail melalui minimarket. Jadi tenang aja, pasti bisa ya terselesaikan untuk metode pembayarannya. Oke, nah kita lihat slide selanjutnya. Wah, tampaknya ya, pemaparan aku cuma sampai di sini saja teman-teman terkait digital sekolah, tapi tenang dulu ya. Nah, sebelumnya aku berharap semoga presentasi aku tadi ya dapat menjawab rasa penasaran teman-teman nih terkait digital sekolah, kelas digital writing camp-nya juga seperti apa, fasilitasnya juga, serta metode pembayarannya. Nah, aku mau menginfokan informasi menarik juga nih. Boleh untuk sekali diklik aja. Wah, jadi akan ya, ternyata ada promo nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik dan mau gabung di kelas Digital Writing Camp, teman-teman bisa mendaftar dengan promo acara ini ya. Nah, jadi teman-teman akan mendapatkan potongan harga spesial sampai dengan 500.000 khusus peserta sekolah talk. Wah, teman-teman hebat sih di sini, berarti udah dapet ya langsung. Kalau misalkan beruntung gitu ya. Nah, jadi dari harga normal kelasnya di 899.000, teman-teman cukup membayar 359.000 saja. Perlu aku highlight dua notes. Yang pertama, yaitu promo ini hanya untuk peserta sekolah talk saja. Dan yang kedua, ini hanya berlaku sampai tanggal 30 Juni 2023. Nah, jadi waktunya bentar lagi teman-teman. Sekarang tanggal 24, ntar lagi ke tanggal 30. Jadi ayolah kita serbu ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan secara detail ya, karena presentasi aku mungkin masih bersifat overview ya. Nah, nanti boleh teman-teman langsung hubungi customer relation kami saja melalui link yang tersedia di slide ini ya, di bit.ly promo Sekolah Talk Juni 2023. Nah, nanti linknya akan aku share juga di kolom chat. Jadi setelah kelas selesai, teman-teman bisa nih buat konsultasi langsung saja ya terkait kelasnya seperti apa, ataupun metode pembayarannya juga dengan tim customer relation kami. Nah, oke, kita lihat apakah slide selanjutnya. Oke, nah ternyata kita sudah di penghujung
penghujung akhir acara ya, teman-teman. Nah, sekali lagi tadi jika ada pertanyaan, boleh dipersilahkan. Dan karena mengingat waktu juga, nanti aku akan bantu nih menjawab pertanyaan teman-teman di kolom chat juga. Sekali lagi terima kasih dan aku kembalikan lagi ke Mbak Intan. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih banyak Kak Aurel. Nah, ini untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan mengenai digital sekolah, langsung aja tanya, jangan malu-malu, mumpung masih ada Kak Aurel di sini. Teman-teman bisa share pertanyaannya di kolom chat box, atau tadi yang mau raise hand untuk open mic juga boleh. Nah, tapi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih, mungkin teman-teman mau ngetik dulu gitu ya. Aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman jangan lupa angkat HP-nya, upload IG story keseruan acara hari ini dan tag digital sekolah. Dan aku juga mau ngingetin nih kalau teman-teman setelah acara ini selesai terus mau daftar kelas gitu ya, teman-teman akan dapat promo khusus untuk sekolah talk aja. Jadi teman-teman bisa cek promonya di Instagram, di website itu nggak ada kan, khusus untuk teman-teman yang hadir hari ini nih. Teman-teman bisa dapetin potongan 500.000 yang berlaku sampai tanggal 30 Juni. Jadi nanti teman-teman harus gercep nih habis ini langsung aja konsultasi dan daftar. Oke, kita lihat sudah ada pertanyaan belum? Oke, biasanya nih ya Kak Aurel, pertanyaan tuh munculnya pas acaranya udah selesai. Nanti nih malam mau malam mingguan lagi make upan gitu ya, cewek-cewek kayak baru kepikiran, tadi aku harusnya nanya ini gitu. Nah itu gak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalnya pertanyaannya baru muncul setelah acara selesai, teman-teman bisa konsultasi dulu ke tim CRO kita. Nah, nanti link konsultasinya akan ada di kolom chat box. Ya, teman-teman bisa catat dulu. Atau nanti sambil berjalan acaranya, teman-teman baru ada pertanyaan, nanti juga sama Kak Aurel akan dibantu jawab melalui kolom chat box ya. Kak Aurel standby nih untuk teman-teman tuh. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oke. Kita lihat dulu ya, mungkin ada pertanyaan atau tidak. Oke, belum ada ya Kak Aurel. Kita tunggu ya Kak Aurel. Kak Aurel orangnya sabar banget kok buat nunggu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Aurel untuk penjelasannya. Untuk menghemat waktu, kita akan lanjut ke sesi talk show bareng tutor digital sekolah. Oke, kita cek-cek dulu ya. Wah, tutor-tutornya udah on cam. Oke, mantap. Kita masuk ke sesi yang pasti ditunggu-tunggu nih ya sama teman-teman. Hari ini tuh ada 3 perwakilan tutor. Pertama, ada Kak Indah, yaitu lead dan senior copywriter dengan lebih dari 8 tahun pengalaman di bidang content writing dan copywriting. Kita cek sound dulu Kak Indah. Halo. Halo, pagi Intan, pagi semuanya. Pagi. Oke, dan ada juga Kanindia, yaitu technical writer dengan lebih dari 3,5 tahun pengalaman di bidang tech writing. Halo Kanindia. Halo, selamat pagi. Pagi. Dan ada juga Kak Dani nih, Head of Content, penulis, jurnalis, dan editor dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang writing. Cek-cek sound, halo Kak Dani. Wah, udah on cam. Mantap Kak Dani. Oke, nah jika nanti teman-teman ada pertanyaan, karena pasti banyak nih ya pertanyaan selama kita talk show gitu, nanti teman-teman bisa share pertanyaannya di kolom chat box, karena nanti akan ada sesi question and answer, jadi teman-teman bisa langsung bertanya melalui chat box, atau teman-teman juga nanti kalau mau raise hand untuk open mic langsung nih tanya ke tutornya, itu juga boleh. Oke, nah jadi siang ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tapi pastinya insightful banget nih bareng tutor-tutor digital sekolah. Aku juga udah banyak pertanyaan ya yang mungkin juga bisa mewakilkan pertanyaan dari teman-teman. Nah, tapi yang pertama nih, first thing first, kita mulai dulu dari ceritain dong dikit gimana profesi yang sedang dijalani, terus gambaran singkat mengenai job desk-nya. Karena kan kalau dilihat dari profesinya beda-beda nih, Kak Indah, Kak Nindya, dan Kak Dani gitu ya. Jadi gimana sih gitu profesinya? Mungkin bisa diawali dulu dari Kak Indah. Oke, halo teman-teman semua. Makasih juga ya untuk teman-teman yang ini Sabtu-Sabtu gini pada kulineran ya kan ya, pada jalan-jalan ke tempat-tempat, ke kafe buat bikin konten ya. Tapi ini pada ngumpul di sini gitu ya, pengen tahu tentang digital writing. Jadi semoga teman-teman hari ini dapat inspirasi ya, dapat insight yang berguna lah ya untuk semuanya. Kenalin aku Indah, sehari-hari aku bekerja di digital sekolah sebagai content lead ya, sekaligus senior copywriter. Nah, kalau dulu ini kan aku mulainya dari content writer dan copywriter ya, gitu. Jadi bikin konten-konten artikel atau
bikin konten untuk promosional gitu ya gitu. Nah mulainya dari situ gitu. Terus kemudian ketika udah mulai agak lama nih kerja gitu kan kita untuk pekerjaan terkait content writing ini kan ada jenjangnya juga ya gitu. Kemudian setelah udah agak lama naik tuh ke content lead gitu. Nah, tapi kalau udah di lead itu biasanya kita lebih ke manage people ya gitu. Jadi untuk mengatur tim gitu. Jadi tim si A mengerjakan ini, si B mengerjakan ini gitu. Biasanya udah itu gitu. Tapi kalau dulu pas masih handle copywriting atau content writing ya, kalau misalkan kita joinnya tuh kalau di perusahaan gitu ya, biasanya kita bertugas untuk ya, memastikan konten-konten di semua platform perusahaan tersebut itu berjalan gitu ya, sesuai sama ekspektasi perusahaan gitu. Jadi kita bantu upload di minggu ini kita akan bikin konten apa aja di platform aja gitu. Di Instagram, di TikTok, di LinkedIn, di blog gitu itu kayak gitu sih Intan gambarannya ya gitu. Jadi kerjanya bareng tim konten biasanya ada copywriter, terus ada content writer, ada sosial media spesialis, terus ada content creator gitu. Kira-kira gambarannya kayak gitu sih ya dan memang kalau kita bikin konten pasti nggak bisa jauh-jauh dari penulisan ya gitu. Kita bikin Instagram itu pasti ada copywriting yang harus buat oleh tim desain menjadi sebuah konten visual gitu ya. Kalau kita bikin artikel itu pasti melibatkan teks banget ya gitu. Kita bikin satu artikel yang utuh untuk diupload di blog gitu. Terus kalau kita bikin TikTok pun gitu ya walaupun outputnya video gitu, tapi itu ada peran penulisnya juga kan di situ gitu. Ada peran penulisannya ya. Harus bikin skripnya gitu, storyboardnya kayak gimana. Walaupun video TikTok itu kayaknya singkat gitu ya, tapi peran penulisan di dalamnya juga juga cukup krusial sih gitu. Jadi memang hasil menulis ini apalagi ya khususnya untuk di era sekarang nih kan digital gitu ya yang banyak bisnis itu butuh konten-konten digital itu pasti akan sangat dibutuhkan sih. Gitu. Kira-kira kalau dari aku gitu sih Intan. Oke, berarti sehari-harinya Kak Indah nih waktu masih belum jadi lead gitu ya, bikin copywriting untuk semua sosial media. Itu tuh Instagram iya, TikTok iya, Twitter Betul. iya, blog iya, semuanya ya. Aplikasi juga pernah ya. Semua. Nah, itu Oke. tuh sebetulnya kan setiap sosial media mungkin punya karakternya masing-masing ya, dan itu bakal dipelajari gak nih nanti di kelasnya? Oke, kan kalau di digital writing camp ini kan ada beberapa sisi ya, ada copywriting, terus SEO content writing, terus ada technical writer, terus ada sesi untuk terkait freelance juga gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas gimana sih skill penulisan itu dibutuhkan untuk beberapa profesi terkait penulisan kan ya gitu. Kalau copywriting ya nanti kita akan belajar gitu, gimana sih pekerjaan seorang copywriter itu gitu dalam memproduksi konten-konten untuk platform media sosial perusahaan gitu kan. Kalau misalkan atau untuk freelance gitu ya. Kalau untuk SEO content writer itu kan berarti lebih ke blog, website gitu ya. Nah, nanti kita akan spesifik bahas di hari itu bahas tentang SEO content writing tentang gitu SEO itu apa, terus artikel itu gimana strukturnya, terus gimana sih mindset menulis yang ramah dengan SEO gitu, search engine optimization, gimana sih artikel kita itu bisa mudah ditemukan oleh pembaca dengan mengoptimalkan keyword-keyword yang baik gitu ya. Kira-kira gambarannya kayak gitu gitu. Nah, untuk technical writer-nya nanti kita tanya langsung aja ya sama Mbak Lydia. Betul. Oke, tadi dari Kak Indah udah nih copywriting dan SEO content writing. Kita tanya ke Kak Nindya nih, gimana kalau dari sisi text writer? Iya, halo semuanya. Sebelumnya salam kenal. Aku Nindya, biasa dipanggil Nindi. Sebagai technical writer sih sebenarnya kayaknya kurang lebih harusnya sih kalau yang lain kan lebih ke creative writing ya. Kalau yang ini aku teknikal lebih ke hubungannya sama kebetulan di aku hubungannya sama tim IT teknologi. Kalau di awal aku mulai berkarir sebagai technical writer itu awalnya kayak kurang lebih sekitar 4 tahun, 3,5 tahun lalu. Sebelumnya nggak tahu nih technical writer itu apa, terus dia apa nulis doang atau nulis teknis tuh apa sih nulis apa gitu. Sebelumnya terus karena kebetulan pada saat itu juga aku kerja freelance juga kebetulan sempat jadi content writer juga. Terus terus aku ada background tech IT gitu. Jadi oh menarik nih gitu. Maksudnya menarik profesinya itu menarik gitu. Untuk aku yang backgroundnya IT terus dan kebetulan suka nulis juga gitu.
apakah akan sama nih content writer sama technical writer yang sebelumnya aku dalamin gitu. Dan ternyata surprisingly kebetulan agak berbeda jauh ya gitu. Maksudnya kalau creative writing kan kita bisa bebas berekspresi nih, bisa bebas nulis apa aja gitu. Mungkin kalau misalnya teknis, kita bekerja sama sama developer, sama engineer, sama analis, sistem analis, bisnis analis. Terus kalau misalkan sekarang lagi kerja sama product manager, kebetulan nulis bekerja sama juga sama UX, sama tim desain, produk desain gitu. Banyak sih, banyak berkesinambungan sama tim-tim yang lain gitu. Jadi itu sih serunya. Jadi technical writer bisa berhubungan langsung sama 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 yang lain gitu, sama tim lain. Jadi kita bisa ambil insight dari yang lain juga. Terus technical writer tuh nulis apa aja sih? Eh, Misalkan kalau misalkan teman-teman tahu teknika kalau tahu tentang dokumen-dokumen misalnya di aplikasi ada FAQ, itu biasa rata-rata yang nulis teknika writer, atau misal tentang guideline-guideline tentang aplikasi, itu biasa yang nulis teknika writer. Terus ada user dokumen, user guideline, user manual, terus software dokumentasi itu biasa untuk tim internal teknis, untuk tim internal developer, engineer, itu biasa yang handle technical writer gitu. Lumayan agak banyak sih. Emang tapi kalau misalkan suka dengan teknologi, terus suka nulis juga, mungkin akan tertarik dengan bidang ini gitu. Oke, kombinasi yang cocok ya. Orang yang suka teknologi terus suka juga nulis. Iya Jadilah content gitu. writer. Berarti kalau dilihat tadi ya dari sisi outputnya juga beda ya. Kayak kalau SEO content writer lebih ke blog, terus copywriter ke sosmed. Dan untuk Kanindia sendiri, text writer kan tadi seperti dokumentasi-dokumentasi yang jauh lebih teknis ya kalau Iya, technical betul. writer. Oke. Nah, kita lanjut nih ke Kak Dani. Kalau Kak Dani gimana? Kak Dani bisa on mic? Oke, Halo, bisa. ya, Oke. iya, ya. Pertama mau nanya dulu dong, ini pesertanya rata-rata dari daerah mana aja dan udah apa ya, levelnya masih level entry baru mau mulai atau ada yang sudah bekerja sebagai sebagai penulis digital ya, digital writer atau gimana? Oke, teman-teman bisa ramein nih di kolom chat box. Domisilinya, halo halo. Wah, Jakarta level entry, Oke, Malang level entry. mayoritas masih. Wah, rame Bandung, Bali level. Oh, entry level ya, keadaannya rata-rata. Oke, oke. Bogor, Makassar. Iya, 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 iya. Wah, Oh, beragam ya. keren. Rame banget. Indonesia ya. Betul, Iya, dari iya, ujung ke ujung ada semua nih. iya, iya. Om lagi, jangan om dong, kakak aja. Iya, pertama kenalin, saya Dani. Saat ini saya content manager atau head of content di Mblock X. Mblock X itu adalah Mblock Experience itu adalah aplikasinya Mblock. Kalau teman-teman di Jakarta mungkin tahu Mblock Creative Hub yang ada di Jakarta Selatan, di daerah Blok M. Di Malang kita belum ada, tapi akhir tahun Post Blok Surabaya sedang dalam apa namanya, sedang dalam pembangunan. Di Solo kita ada Lokananta Blok, di Jogja kita ada apa, JNM Blok, di Medan kita ada Post Blok Medan, di Padang kita ada Pabrik Blok, lalu di Jambi kita ada M Block Market, di Semarang juga kita ada M Block Market, eh, dan hampir dari semua basis konten yang ada di sana, eh, supervisinya dari saya, dengan tentunya dikerjakan oleh teman-teman di daerah masing-masing. Basis pekerjaannya ini agak agak lucu sebenarnya karena saya cuma tahu saya cuma tahu Indah kan. Saya nggak tahu Mbak Mbak Naya. Siapa saya sing satu lagi, maaf. Karena Kan India. oh ya, kan India. Saya basisnya saya mensupervisi beberapa jenis konten di creative writing, SEO.
copywriting, konten dan segala macam. Dan juga karena saya ada di bawah aplikasi juga. Jadi saya juga mensupervisi di technical writing dan di technical writing eh, bareng sama UX writer juga dan lain-lainnya juga. Jadi kayak kayak nyambung juga nih bertiga ternyata. Oke. Eh bas basic basic utama saya penulis. Saya memang penulis sudah dari 2009 saya menulis. Di 2011 di 2010 jadi wartawan sampai 2017. Fokus utama saya di isu lingkungan hidup, environmental and climate change. Sampai saat ini masih menulis untuk National Geographic di majalah dan di beberapa kanal digitalnya. Apa sih, Indah? sempat sempat kerja bareng sama Indah juga di satu proyek gitu, di satu proyek penulisan editing waktu itu. Lalu kalau ditanya basis penulis digitalnya atau digital writernya, mungkin hampir semua jenis digital writing pernah saya coba, termasuk technical dan lain-lain itu tadi juga. Tapi yang mungkin apa ya, yang mungkin bisa saya sharing banget adalah apapun apapun jalur yang mau teman-teman ambil, mau itu technical, mau itu copy, mau itu konten, mau itu apapun ya jenisnya, mau digital, mau fisik, non digital atau yang lain, eh, pastikan teman-teman paham tanda baca dulu. Karena itu sangat merepotkan. kalau kalau kalian baru mau belajar nulis, bahkan baru mau belajar nulis, itu sangat sangat merepotkan. Eh, Pastiin itu dulu sih. Masalah kalian mau suka nulis atau nggak suka nulis, ya kalau itu sudah jadi pekerjaan dan kalian pilih itu, ya udah harus dikerjakan gitu. Tapi yang pasti ya paham kaidah-kaidah bahasanya, paham tanda bacanya dan segala macam kayak kayak gitu sih. Itu dulu ya kali ya. Oke, nah Yap, ini boleh sih. sekalian nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Karena aku juga penasaran, Kak Dani ini kan udah 10 tahun ya pengalamannya. Tapi kalau di awal karirnya gitu ya, itu tuh jadi apa dulu gitu? Apakah spesifik mungkin kayak, oh dulu aku jadi content writer dulu gitu. Sebelum akhirnya sekarang all-rounder ya, semua jenis Oke, oke. writer tuh bisa gitu. Oke. Awalnya saya mulai nulis ya dari SD ya. Dari nulis blog ya. Dari nulis blog. Itu kenapa apapun posisi saya, apapun pekerjaan saya, semua garis sambungnya adalah penulis itu, menulis. Menulis. Jadi tahun 2007 saya ikut pers mahasiswa di kampus. 2009 saya mulai jadi wartawan. 2010, 11, 12, 13, 14 saya masih jadi wartawan tapi pindah isu ke isu lingkungan hidup dan climate change. 2017 saya memutuskan untuk berhenti jadi wartawan tapi tetap jadi wartawan secara freelance dan mulai masuk ke dunia digital karena di 2017 ya bisnis media udah mulai hancur, udah nggak tahu kemana, dan bisnis model media sampai sekarang juga kan nggak tahu kayak gimana. Uh, tapi shiftingnya kan kita cuma shifting pembaca. Mulai dari 2017 shifting pembaca itu jelas. Artinya jelas adalah tetap di digital, masih kencang di digital, cuma bedanya beralih platform gitu. Udah jarang banget ada orang yang baca website berita atau apalagi langsung kayak buka Chrome atau buka apa terus langsung klik detik.co, tempo.co, bla bla. Jarang banget orang ada kayak gitu. Semua basisnya dari media sosial. Orang lihat berita dari Twitter. Dulu 2017 Instagram masih baru-baru. Eh, jadi dari situ saya ngelihat ini potensi pasar yang cukup gede. Apa aja mulai mulai belajar tuh, mulai belajar dan baca-baca. Ya contoh simpel yang sering saya baca Monocall, majalah Monocall, Harvard Business Review, HBR. Ya Harvard Business Review, Monocall, ada namanya B Magazine. B Magazine itu dari UK. Mereka adalah buku-buku, majalah-majalah dari ada yang majalah hasil penelitian, ada majalah pop culture yang itu bisa membaca tren apa di dunia selama 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Yang pastinya Indonesia udah jelas, apalagi Jakarta gitu ya, udah jelas
tren kita adalah tren yang mengikuti Amerika 5 tahun kemudian gitu. Apa yang tren di Amerika 5 tahun sekarang akan jadi tren di Indonesia 5 tahun berikutnya gitu. Jadi kayak mulai ngebaca polanya dan saya ngelihat kayak, oh oke, digital marketing, digital writing, oke digital akan naik nih, akan naik gitu. Ya udah saya mulai belajar dari 2015, 16, 17 sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk resign dan mulai freelance berdasarkan basis jejaring yang saya punya selama saya jadi wartawan. Jejaring pertemanan, jejaring relasi bisnis, jejaring narasumber, jejaring apapun itu. Karena di 2017 itu masih sedikit juga masih sedikit juga profesi-profesi content writing gitu. Semua masih dibasiskan dengan kayak gitu aja. Tapi basis digitalnya mulai belajar SEO mulai rame-rame itu kan di 2014, 15, 16, 17. Tapi masih jadi bahannya agency gitu. Masih bahannya agency, belum bahannya freelance dan lain-lain gitu. Udah dari situ saya mulai ikut, mulai approach tawaran jasa saya, kemampuan saya, skill saya, bantu bikin portfolio, rapiin portfolio dan segala macam. Tawarin ke teman, tawarin ke relasi bisnis. Oh lo lagi ngebangun ini sini, media sosial lo gue olah deh gitu, gue kerjain gitu. Apanya? Udah percaya aja, basis percaya aja doang gitu, nggak ada apa-apa. Lu bayar gue berapa aja terserah kalau lu suka gitu. Ya udah, dari mulai situ saya coba-coba. Akhirnya jadi portfolio sendiri gitu, jadi portfolio untuk menawarkan ke tempat yang lain sampai akhirnya saya udah nggak pernah menawarkan apa-apa lagi di 2019 karena basis pekerjaan saya pada akhirnya sampai sekarang itu udah mulut ke mulut gitu, mouth to mouth gitu, udah basis apa ya namanya, basis basis rekomendasi. Dan jangan lupa teman-teman kalau emang mau bukan memulai ya, tapi kalau mau terjun di dunia freelance, rekomendasi itu jadi bahan penting. Dan rekomendasi yang bagus itu muncul dari hasil kerja yang bagus gitu. Dari hasil kerja, dan bukan cuma hasil kerja tapi attitude juga. Jadi ada basic attitude tuh, basic attitude kayak tepat waktu atau tepat deadline, yang kayak gitu, tepat deadline. Terus revisi minor, jangan sampai revisi yang dikasih itu major dan lo harus ganti. Wah itu repotkan yang kayak gitu. Itu cukup bikin rekomendasi kita jadi jelek ke orang yang kayak gitu. Gitu sih paling sampai sekarang deh. Saya masuk di Mblog 2022, mengelola semua konten digital yang ada di Mblog, termasuk aplikasinya juga dan segala macam. Gitu paling lah. Berarti emang kalau di dunia freelance ini tadi ya, seperti yang Kak Dani bilang, selain portofolio, itu kan jadi menunjukkan gitu ya, sejauh mana gitu skill kita, dan juga networking ya, dari mulut ke mulut kan. Nah, ini teman-teman juga bakal dapetin nih portofolio, bakal didapetin di kelas Digital Writing Camp. Networking juga sama, karena teman-teman nanti akan terkumpul ya sesama orang-orang yang suka menulis gitu. Nah, tapi aku juga pertanyaan terakhir gitu ya, sebelum kita next ke Kak Indah dan Kak Nindya, jurusannya linear nggak kalau Kak Dani? Oh, saya? Alhamdulillah sampai saat ini linear ya, karena saya di komunikasi dan jurnalistik, komunikasi dan jurnalistik. Di sini ada anak komunikasi, apapun, mau jurnalistik, mau PR, mau iklan, apapun. Ada anak jurnalistik? Iren, oke. Oke, banyak ya, ada beberapa ya. Mungkin salah satu kelebihannya adalah saat kita kuliah, kita belajar dasar-dasarnya gitu. Bukan dasar-dasar menulis ya, tapi dasar-dasar strategi komunikasinya gitu. Saat kita mau menulis, misalnya kita mau menulis konten, kita udah tahu yang namanya know your audience gitu. Jadi kita tahu, lo harus tahu dulu siapa, ini lo mau nulis buat siapa, gitu. Baca lo siapa dan segala macam. Itu know your audience kita udah tahu banget. Dan beberapa strategiknya lah, kayak sesederhana teorinya Lavelle gitu, kayak who say what gitu. Ini siapa yang mau ngomong, lu mau channelnya taruh di mana, mau channelnya taruh di website, di Instagram, di media sosial, atau di aplikasi, atau di mana gitu kan, itu kan gayanya beda, dan usernya beda gitu. Dan itu cukup buat teman-teman yang di ilmu komunikasi, seharusnya udah cukup punya basic level ya, yang secara pengetahuan.
gitu sih. Oke, berarti kalau Kak Dani sih linear gitu ya. Nah, coba kita tanya ke Kak Indah. Kalau Kak Indah jurusannya linear gak sih gitu? Dan gimana sih awal mulai karirnya? Oke, makasih Intan. Nah, kalau tadi Mas Dani emang linear ya, aku sebenarnya dari sastra. Sastranya pun sastra Jawa. Jadi dulu kalau pas masuk itu ya, iya nggak nyambung dong gitu. Sastra Jawa dipikirnya udah belajar kalau coroko doang atau wayang atau budaya Jawa ya. Nah, keunggulannya anak sastra itu sebenarnya kita dipaksa untuk memahami itu dari core-nya kan. Kita belajar linguistik, kita belajar benar-benar ngebedah dari bukan cuma kata, bahkan dari tiap huruf, tiap suku kata, tiap fonemnya itu kita belajar. Jadi itu yang membuat aku lulus kuliah udah ngerti dipisah sama disambung gitu gara-gara aku anak sastra gitu. Terus kita juga belajar budayanya kan gitu. Nah, satu hal lagi yang sangat berpengaruh pada karir kepenulisan adalah anak sastra itu dipaksa untuk membaca karena kita harus analisis teks, kita harus bikin sinopsis dari buku gitu ya, itu jadi kita udah dipaksa gitu dalam tanda kutip, kita digembleng untuk harus membaca gitu ketika kita kuliah. Nah, itu sangat-sangat berguna ketika kita terjun gitu ya ke karir penulisan karena kita udah terbiasa membaca gitu. Karena tadi kayaknya ada muncul pertanyaan gimana kalau kita berkarir di penulisan tapi nggak suka baca gitu. Nah, itu mungkin aja bisa sih gitu. Cuma aku nggak tahu bagaimana teman-teman akan mengeksplor kualitas dan kedalaman tulisan teman-teman. Apalagi kalau misalkan kayak Mas Dani ya, kerjanya bikin tulisan untuk National Geographic atau topik-topik yang dalam tanda kutip berat gitu ya, itu pasti akan membutuhkan riset gitu. Bahkan untuk membuat tulisan seenteng mungkin kayak rekomendasi 5 kuliner di Jakarta gitu, itu aja kita pasti harus membaca kan ya gitu. Kita harus baca websitenya, kita harus cari referensi-referensi gitu. Jadi membaca dan menulis itu hal yang nggak bisa dipisahin sih ya gitu. Kalau teman-teman nggak suka membaca, mungkin akan sulit untuk menulis gitu. Nah, itu berasal dari sastra. Kemudian lulus itu emang udah langsung pengen jadi penulis. Sebelumnya selama kuliah itu udah nulis-nulis dulu tuh, bantu untuk nulis artikel di mana, bikin blog dan lain sebagainya gitu ya. Memang udah hobinya ya gitu. Jadi pas lulus kuliah dulu 2014 itu belum ada teman-teman. Sekarang kan udah spesifik banget ya gitu Kak Nindi, technical writer gitu kan, terus copywriter, content writer, bahkan udah SEO content writer, UX writer. Dulu tuh nggak ada kayak gitu. Dulu tuh namanya writer doang gitu ya. Aku masuk sebagai creative writer. Creative writer itu ngerjain semuanya. Ya bikin artikel, bikin copywriting teks gitu ya, teks untuk banner yang sekarang namanya copywriting itu. Kalau kantor di aplikasi diminta tolong juga sama IT gitu ya, untuk dia ini kata-katanya gimana, itu sekarang kita sebutnya sebagai UX writing gitu kan ya gitu. Terus anak IT bikin website gitu, terus ada refund policy gitu kan, terus ada FAQ gitu, itu writer juga yang diminta untuk provide itu masuk technical writer gitu kan. Dulu teman-teman enak, sekarang benar-benar udah spesifik banget gitu. Aku nulis sukanya yang pendek-pendek, yang lebih gimana ya, singkat padat jelas gitu. Oh, kayaknya aku lebih cocok copywriter tuh gitu. Banyak udah lowongan copywriter. Aku lebih suka artikel tuh gitu. Aku jadi SEO content writer atau content writer gitu. Sekarang peminatannya tuh udah clear banget gitu ya, udah spesifik banget. Dulu nggak ada tuh kayak gitu. Dulu mungkin Mas Dadi gitu juga ngerasain ya gitu. Jadi benar-benar kita kerjain semuanya gitu. Jadi kita dipaksa untuk jadi generalis karena ya memang dulu nggak spesifik kayak gitu. Kemudian setelah bekerja kurang lebih berapa tahun ya, 5 tahun, aku akhirnya ambil studi lagi gitu. Aku ambil S2 di komunikasi karena aku ngerasa aku mau mendalami karirku, aku mau uh, kasih basic knowledge-nya gitu ya, secara pengetahuan, secara teorinya tuh gimana sih, komunikasi itu bagaimana sih berjalannya gitu. Akhirnya ambil komunikasi. Tapi kalau misalkan teman-teman bukan dari kayak tadi Mas dari jurnalistik atau kayak aku dari sastra, itu nggak perlu khawatir gitu, karena teman-temanku tuh background-nya benar-benar beragam banget gitu, yang sama-sama sekarang jadi writer ya. Ada yang bahkan gitu ya bidan gitu, tapi dia suka nulis juga gitu jadi writer gitu. Terus dia misalkan awalnya anak sejarah gitu ya, anak sejarah kan suka baca ya gitu, suka baca, terus kemudian dia suka tuh meluangkan kembali apa yang dipikirannya gitu. Itu banyak juga yang jadi writer gitu. Jadi uh, enaknya posisi writer itu ya gitu, nggak benar-benar nggak sih kayak misalkan kamu ngelamar jadi apoteker gitu kan, nggak mungkin lulusan sastra ngelamar kan, nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalkan
karir penulisan itu yang butuh ya portofolionya gitu. Butuh tuh portofolio di kalau misalkan jurusannya dari hukum, dari sejarah, dan tadi kebidanan, kesehatan gitu, tapi memang bisa menulis dan mampu membuktikan itu melalui portofolio, itu karir lain itu sangat-sangat terbuka lebar sih. Jadi teman-teman yang bukan fakultasnya Mas Jadi, bukan anak jurnalistik atau bukan anak sastra, jangan khawatir dulu gitu, karena ya pada praktiknya banyak banget kok teman-teman yang bukan dari jurusan yang terlihat itu tetap bisa berhasil jadi orang digital writer ya, yang memproduksi tulisan-tulisan untuk kebutuhan ya digital gitu Ita. Oke, aku setuju sih ya sama Kak Indah. Jurusan tuh sebetulnya nggak begitu ini ya, karena yang penting sekalian portofolio. Karena aku pun sebagai junior copywriter dulu kuliahnya ekonomi nih teman-teman. Tapi ya dengan kekuatan skill dan portofolio dan emang suka menulis ya bisa aja gitu sekarang jadi junior copywriter. Nah mungkin kita lanjut ke Kanindia. Tadi Kanindia tuh udah spill sedikit nih di awal kalau ternyata kuliahnya tuh jurusan IT, tapi emang suka nulis. Nah coba gimana Kanindia awal karirnya gimana dan jurusannya linear nggak sama yang sekarang? Ya, mungkin kalau jurusan kebetulan emang linear ya, karena dulu kuliah S1 Teknik Informatika, terus linear dengan yang sekarang Teknik Writer, tapi eh, teman-temanku banyak kok yang maksudnya Technical Writer tapi jurusannya bukan IT atau jurusannya bukan dari komunik apa ya dari IT gitu. Banyak teman-teman yang dari mungkin dari sastra ada temanku, terus dari manajemen, ada dari ekonomi juga ada kebetulan. Terus banyak maksudnya emang gak menutup kemungkinan technical writer itu di luar dari orang teknis gitu. Karena yang pertama tuh yang harus technical writer kuasa itu riset sih. Riset tadi udah dijelasin Kak Indah juga. Karena kita harus banyak riset gitu ya. Karena teknologi terus maju, terus berkembang, harus banyak belajar juga gitu. Terus tadi apalagi Kak, maaf pertanyaannya? Gimana awal karirnya nih? Oh, awal karir. Awal karirku bukan dari bukan soal jadi writer dan juga bukan technical writer. Awalnya tuh digital web development, mungkin kalau bahasa gampangnya mungkin web develop gitu. Develop website dari sebuah perusahaan. Kerjanya kebetulan saat itu kerjanya sama tim marketing komunikasi, nge-develop website untuk satu perusahaan, ngisi-ngisi konten di website tersebut, terus bikin kalau ada error, bug gitu, kadang coding dikit, kayak gitu-gitu sih kalau misalnya awalnya. Terus tadi udah di-mention sebelumnya ada opportunity untuk jadi technical writer. Kebetulan pada saat aku bekerja sebagai web develop juga nyambi iseng ngerjain freelance juga jadi content writer, jurnalis juga, ngisi-ngisi portal berita gitulah, uh, nulis berita-berita online kayak macam-macam sih, pariwisata, kuliner, terus pernah asuransi juga. Yang kita bukan orang asuransi terus nulis asuransi itu kan kok bisa lu bukan anak asuransi tapi nulis asuransi gitu. Ya itu dari riset sebenarnya, dari baca baca yang lain. Terus dari situ sih terus ada opportunity jadi technical writer, penasaran ternyata emang technical writer itu udah cukup high demand kebetulan di luar negeri sih, karena banyaknya perusahaan-perusahaan US itu pakai technical writer gitu untuk tim developernya. Jadi emang pokoknya mau nanya dulu nih teman-teman semua, ada yang backgroundnya IT, ada backgroundnya IT nggak sih? Atau Boleh dong. kebetulan ada developer, misalkan ada programmer gitu. Ada Kak. Ada. Takutnya sendirian nih aku nih. Teknik informatika. Ya, ada teknik informatika. Oke, buat teman-teman yang codingnya pas-pasan kayak aku, terus yang gak jago-jago PHP, HTML, terus bahasa-bahasa pemrograman, tenang aja, banyak banget kok banyak banget
pekerjaan-pekerjaan yang nggak mengharuskan untuk kita coding, tapi pengen linear nih sama pekerjaan sama jurusan kuliah sebelumnya banyak banget sih sekarang. Kayak sekarang udah produk desain tuh banyak, ada mungkin ada QA, ada yang lain-lain, banyak data science, banyak banyak banget gitu. Oke, berarti kalau kan India ini memang backgroundnya IT, suka menulis, jadilah teacher writer ya. Jadi Iya. teman-teman yang mungkin banyak ya yang suka ngerasa, aduh aku nggak pede gitu atau takut gitu mulai jadi writer ya, karena yang ngerasa jurusannya nggak sesuai gitu nggak nyambung. Nah, tapi ternyata kan memang jurusan apapun peluangnya itu ada banget. Asalkan ya tadi skill dan portofolionya. Dan tadi juga disinggung ya selain skill nulis, skill research juga itu dibutuhin banget. Jadi teman-teman jangan khawatir jurusannya nggak sesuai, nggak apa-apa. Aku juga nggak sesuai guys, tapi bisa gitu. Jadi tetap ada peluang. Oke, next mungkin pertanyaan yang pasti banyak nih yang penasaran gitu ya. Bener nggak sih digital writer tuh bisa ngehasilin uang dengan nulis dari rumah? Nah, itu mitos atau fakta? Kita bedah ya. Kita mulai dulu mungkin dari Kak Indah ya. Oke, makasih Intan. Ini aku mau skill fakta dulu ya. Jadi kalau misalkan dulu aku sebagai generalis gitu ya, itu tuh kadang jenuh gitu ya. Aduh, gue nulis artikel mulu nih, gue nulis buat website dulu, pengen deh explore yang lain gitu. Nah, ada sempat lihat beberapa kesempatan terkait technical writer di Kak Nindin gitu. Nah, terus apply, tapi kan background itu tuh portfolio tuh kenceng bangetnya di content writer sama copywriter gitu. Akhirnya tuh gak keterima gitu, jadi aku dikalahin sama Kak Nindin. Yang mungkin emang maksudnya berarti emang portofolionya sih ya Kak Nindi ya, balik lagi ya gitu, karena orang tuh nggak bisa menilai kamu dari ya apa yang kamu pikirkan kan gitu, tapi orang tuh menilai dari portofolionya gitu. Oh pernah, padahal aku tuh ngerjain website juga, ngerjain aplikasi juga gitu, tapi karena itu nggak ditulis di portofolio jadi nggak bisa lolos gitu. Jadi teman-teman pokoknya yang udah mulai nyicil-nyicil nulis gitu ya, itu benar-benar harus distrongin ya portofolionya gitu, karena balik lagi kecuali dari temen ya, kecuali ada gue butuh nih technical writer, gue udah tahu skill lo, ayo masuk gitu, itu bisa gitu. Tapi kalau untuk apply ke lowongan atau freelance ini tetap harus portofolionya strong ya teman-teman. Itu so-fruit dulu ya beberapa tahun lalu ketika jenuh gitu ya, aduh buatan nulis jadi mau pindah gitu ke yang tech writer gitu, tapi ternyata karena portofolionya nggak apa-apa ya akhirnya nembus gitu. Ini adalah kebodohan ya gitu, semoga teman-teman nanti nggak ulang. Nah, balik ke pertanyaan Intan, apakah digital writer itu berpeluang untuk bekerja dari rumah gitu? Dari rumah. Nah, konteksnya digital writer itu apa sih? Tadi ada yang nanya ya, digital writer itu apa? Kalau kita gampangnya gini deh, kalau dulu kan nulis itu kan untuk media-media yang cetak ya, penulis di majalah, koran gitu. Nah, sekarang itu switch ke digital semua gitu. Orang baca berita di website gitu kan, di Kompas yang tadinya cetak, koran sekarang strong bangetnya di online-nya kan ya, gitu, kompas.com. Begitu juga dengan Republika, begitu juga dengan Tempo gitu ya. Sekuat apa sih majalah Tempo itu dulu ya gitu, tapi sekarang juga banyak banget yang beralih ke digital kan gitu. Nah, lingkup digital writer ya berarti provide konten-konten yang ada di media digital gitu ya, media sosial itu kan juga digital ya gitu, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn gitu masuk, kemudian blog, terus kemudian website gitu ya, terus kemudian newsletter gitu yang kita kirimkan melalui email ya, apapun konten yang itu didistribusikannya secara digital kita bisa sebut itu sebagai konten digital kan ya, dan ada peran digital writer di situ berarti. Itu konteksnya seperti itu. Nah, tadi sama Mas Denny udah di-mention ya gitu, udah pernah kerja bareng itu bahkan sebelum COVID gitu. Jadi kalau teman-teman tuh kan mungkin akrab atau ngehnya tentang WFH gitu atau WFA itu kan sejak COVID ya, karena kita semua tuh dipaksa untuk kerja dari rumah. Tapi untuk dunia penulis gitu ya, untuk dunia digital writer, content writer, copywriter, sebenarnya kita tuh udah akrab sama yang namanya kolaborasi secara remote itu tuh udah jauh banget sebelum COVID gitu. Aku tahun 2017 itu udah berkontribusi untuk startup namanya foodie.id gitu ya, dia tentang kuliner gitu. Itu kantornya utamanya di Vietnam, terus dia punya cabang di Indonesia, di Jakarta. Aku nulisnya dari Blora waktu itu gitu. Jadi ya dibayarnya per artikel gitu kan, satu bulan ditarget 40 artikel, kalau nyampe 40 dapat sekian, kalau lebih dapat bonus lagi sekian gitu. Jadi sangat-sangat berpotensi teman-teman gitu ya gitu. Terus kemudian
berkolaborasi sama Mas Dani itu kalau nggak salah 2019 atau 2019 kan kayaknya ya gitu. Itu kantornya juga sama gitu, kantornya di Vietnam. Kita tugasnya waktu itu adalah sebagai editor artikel gitu ya gitu. Jadi sampai sekarang pun belum pernah nih ketemu sama Mas Dani in person gitu ya. Dari di Jakarta, aku di Semarang, terus sekarang di Malang. Waktu itu kantornya juga bosnya ada di Vietnam gitu. Kita kerja via Skype, kita kerja via Google Sheet gitu. Itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Bahkan sebelum COVID, bahkan ketika orang-orang Indonesia tuh belum akrab sama yang namanya work from home atau WFA ya gitu, work from anywhere. Jadi untuk digital writer tuh sangat-sangat berpeluang gitu. Dan enaknya lagi teman-teman kayak misalkan aku sama Kak Nindi kan mungkin lebih banyaknya tuh ngantor gitu ya gitu, maksudnya full time banget gitu. Untuk freelance tuh kayak side job aja gitu, side hustle aja gitu. Tapi kalau untuk digital writer tuh orang banyak yang bisa hidup dengan berkecukupan dengan freelance gitu. Jadi nggak semuanya freelance itu cuma dapat dikit lah ya gitu. Ini mungkin nanti bisa dilanjutin sama Mas Dani ya yang memang beliau udah bertahun-tahun jadi freelancer gitu. Itu serunya jadi seorang digital writer ya gitu. Kita bisa hidup gitu ya, nggak harus kantor, nggak harus masuk kantor setiap hari gitu. Selain itu juga bisa dikerjakan secara freelance gitu ya untuk jiwa-jiwa yang penuh kebebasan gitu ya, Intan ya udah nggak suka nih masuk jam 9 pulang jam 6 gitu, itu bisa banget ke freelance. Dan orang itu selalu butuh gitu, sampai kapanpun butuh, selama masih ada internet ya gitu ya, orang pasti akan butuh jasa penulisan ini sih. Jadi jawabannya iya gitu, iya banget gitu. Skill penulisan digital itu sangat-sangat berpeluang untuk menghasilkan ya itu ya, mendatangkan income gitu ya dari rumah aja, itu sangat besar sih kemungkinan. Oke, berarti bukan mitos ya, tapi Bukan fakta. mitos, Betul. fakta Bahkan banget. jauh dari sebelum kita ada istilah WFA, Betul, penulis betul. ternyata memang bisa gitu koordinasi ya lewat online. Kalau dulu mungkin belum hype Zoom ya, tapi Skype gitu tadi. Kelihatan Betul, nih, dulu pakainya kayaknya udah Skype. angkatan berapa ya? Dulu belum ada guys, kita kenal Zoom kan waktu COVID ya, meledaknya kan karena COVID gitu. Tapi sebelum itu kita pakainya ya Skype atau chat aja gitu lewat WhatsApp, atau yang kolaborasinya langsung lewat Google Sheet gitu-gitu ya, kalau ada dokumen yang bisa diakses secara online. Biasanya kita kayak gitu dan Oke, nah kita lanjut coba tanya ke Kak Dani nih ya. Gimana nih kalau Kak Dani, menurut Kak Dani mitos atau fakta sih gitu kita bisa ngasilin uang gitu, bisa berpenghasilan cuma dari rumah gitu sebagai penulis? Oh, mitos tuh udah nggak usah. Ini mungkin nyambung ya. Tadi saya iseng baca-baca di chat. Nyambung, ada yang nanya apa tuh tadi? Ada yang nanya banyak yang mulai dari blog. Terus kalau mau mulai dari blog dari sekarang itu telat atau enggak sih gitu ya? Malah sekarang justru lebih enak tuh mulai dari blog. Affiliate company banyak banget. Cara paling gampang ini kalau korelasinya bakal berujung ke duit ya, ke income ya. Langsung aja saya kasih contoh kasus deh yang paling gampang. Kamu jadi affiliate Shopee atau affiliate Tokopedia, terus bikin artikel tentang satu produk di blog kamu, masukin linknya ke situ, satu kali klik kamu udah dapat duit. Masukin lagi AdSense, Google AdSense, udah dapat duit lagi. Udah bisa sebenarnya. Sekarang justru lebih enak gitu, karena kenapa sekarang lebih enak? Karena pengguna internet makin kencang, terus marketplace pengguna marketplace dan user activity, alur transaksi di situ kencang, dan platformnya ada, internet kita udah mulai bagus, udah enak sekarang. Kalau dulu mulai dari blog itu bukan mulai buat kerja, mulai buat nulis, bukan kerja, bukan nyari duit. Kalau ditanya orang mulai dari blog sejak dulu awal-awalnya, ya itu mulai nulis, bukan mulai nyari duit gitu. Nah, pertanyaan yang sekarang kan ini nyarinya ujungnya ke duit kan, ke income. Kalau mulai ngeblok sekarang, telat nggak sih? Kalau untuk belajar enggak, untuk nyari duit juga enggak. Malah sekarang didukung dengan banyak banget. Ya, yang tadi saya bilang udah didukung oleh banyak banget ininya. Bantuan-bantuan platformnya. Affiliate yang paling banyak justru sekarang. Kamu mau jadi Shopee, ya mau jadi affiliate di marketplace tertentu, bikin artikelnya, bikin aja review produk,
Misalnya yang receh-receh lah, kayak misalnya kalau tahu David Gadgetin di YouTube kan, dia sering kayak bikin, selain yang brand-brand besar, dia kan sering bikin nyobain barang-barang receh Iya. di marketplace gitu ya. Coba aja gitu. Kayaknya aku belum nemu sih ada satu blog yang bikin kayak gitu, tapi basisnya artikel gitu. Yang basis video udah banyak yang bikin, konten kreator banyak lah yang bikin kayak gitu. Tapi yang basisnya blog, apalagi kalau bisa dibikin secara storytelling, wah itu menarik. Itu menarik banget. Dibikin secara storytelling maksudnya ya kayak ya dibikin pakai format storytelling ya gitu, kayak apa sih kalau di penulisan fiksi ya, kayak ada karakter, halangan, tujuan gitu, tujuan, halangan, sama hasilnya gitu. Kayak misalnya ya misalnya kamu lagi kamu nemu satu produk yang lucu banget, aneh, murah di Tokopedia yang ngebantu orang apa ya, misalnya untuk mandi saat mati lampu misalnya gitu. Nemu tuh, bikin aja ceritanya. Bikin storytelling, bikin cerpen fiksi, tapi masukin itu tadi call to action ke affiliate produk gitu. Ya kayak itu udah sih. Sekarang tinggal kreativitasnya aja mau kayak gimana gitu. Tinggal kreativitasnya. Atau mau yang nggak usah ini, nggak selain marketplace, kayak gini, kayak digital sekolah gini dan beberapa lain kayak Revoyu, kayak Revoyu, kayak Glints, Expert dan segala macam, mereka beberapa ada juga yang ngebayar blogger untuk apa namanya, semi mengiklankan link yang berbayar gitu. Jadi bisa yang kayak gitu. Misalnya kalau artikel kamu udah kuat, blog kamu udah kuat, dan kamu udah punya nama gitu, kayak ini lucu nih tulisan-tulisannya, cerita-ceritanya, bisa aja dilirik gitu kan. Mau dong kerjasama gitu. Bikinin cerita gitu. Cerita misalnya ada orang mau shifting karir dari yang nggak linear sama jurusannya, terus kita mau bikin kelas buat dia, jadiin cerita yang lucu ya gitu. Bisa banget gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa, digital writer menghasilkan income nggak sih dari rumah dan segala macam, dari toilet juga bisa, beneran. Dengan Iya, aja ya. Tuh. dari mana aja bisa. Iya, Iya, betul. Apalagi kayak gitu sekarang sih paling peluangnya jawabannya. banyak ya. Sekarang peluangnya banyak, bukan cuma peluang offline ya, tapi peluang online-nya jauh lebih kencang gitu. Betul. Medianya Karena banyak. semua orang butuh, iya, karena semua orang butuh berjejaring. Kita belum ada yang tahu sama sekali dunia internet secara luas full gitu, nggak ada yang tahu. Kita tahu di dunia internet sesuai dengan algoritma kita doang gitu. Yang kita lihat ya sesuai algoritma kita. Kita buka Instagram, kita buka YouTube, kita buka Twitter, itu semua algoritma kita gitu. Kita jarang tahu algoritma di luar kita. Saya minjem HP-nya Kak Intan, saya minjem HP-nya Kak Indah, beda mungkin scrolling timeline-nya gitu. Ya kan? Nah, gimana caranya untuk bisa shifting atau pindah, atau bukan pindah tapi sama-sama berbagi ke semua timeline gitu. Dari kolaborasi gitu sih, jadi kerjasama gitu. Atau sama sesama blogger lah. Ini masih misalnya sebelum ngomongin income, masih ngomongin tentang branding atau branding awareness, atau self branding sendiri gitu. Kerjasama aja, kolaborasi sama misalnya 3 blogger gitu. Kita bikin blog yuk, ayo kita bikin cerita apa gitu bertiga yang sama tapi saling berkaitan, terus kita kayak tuker-tukeran link gitu. Kayak misalnya bikin cerita bersambung, link kira-kira dia bakal berani nggak ya nembak si ini, coba klik link ini masuk ke blog teman yang satu lagi, jadi kolaboratif story gitu. Jadi kolaboratif story itu juga bisa. Nah itu mungkin nggak menghasilkan uang, kecuali kalau misalnya ditaruh Google AdSense, tapi mungkin nggak menghasilkan uang besar, tapi branding lu dapat gitu, self branding lu dapat, kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Dani. Jadi tadi Kak Dani bilang dari toilet pun bisa, teman-teman. Apalagi dari rumah, dari kamar gitu ya. Nah, kalau Ya, tadi bisa kan dari sisi ini ya. ke toilet bawa HP kan. Iya, kebanyakan Iya ya kan. Gen Z apalagi. Iya,
Iya. Betul. Jadi memang peluangnya terbuka luas ya teman-teman. Mungkin kalau tadi kan Kak Indah dan Kak Dani juga dari sisi creative writer gitu ya. Nah kalau dari Kak Nindya nih sebagai text writer gitu, mungkin nggak sih gitu bisa menghasilkan uang ya dari rumah gitu sebagai penulis. Menghasilkan uang dari rumah sebagai penulis mungkin banget. Tadi udah di-mention lengkap banget sama Kak Dani, sama Kak Indah udah lengkap banget dari creative writer. Kalau misalnya dari technical writer sendiri, sekarang demand-nya kebetulan kalau terlebih di Indonesia lagi banyak banget, maksudnya lagi high demand banget nih technical writer itu udah dibutuhin di berbagai macam teknologi, berbagai macam perusahaan sekarang udah mulai mencari nih ternyata kebutuhan technical writer itu diperlukan loh sama untuk membantu terutama developer, terus ngebantu juga tim-tim developer, engineer, programmer itu maksudnya cukup dibutuhkan gitu. Terus dari mana sih kita tahu kita dari rumah itu kan kalau kebutuhan perusahaan biasanya diharuskan ke kantor gitu. Terus kita tahu dari mana nih kalau dari rumah bisa bisa freelance technical writer juga. Eh, Kita bisa sekarang di LinkedIn tuh kebetulan misalkan di LinkedIn bisa cari keyword technical writer, terus kita cari postingan-postingan orang untuk cari biasanya. Tapi sekarang tuh kebanyakan technical writer itu kalau misalkan teman-teman semua udah fluent in English, terus bisa bikin dokumen-dokumen dari tentang bahasa Inggris, terus hatam lah pokoknya banyak banget perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan Eropa, Singapura, terus Malaysia tuh banyak yang cari technical writer. Banyak yang cari technical writer, terutama nih dari Indonesia tuh lumayan belakangan aku super suka nyari-nyari juga nih kebetulan banyak maksudnya kalau kita mau riset dari bidang pekerjaan technical writer sendiri eh, banyak kok maksudnya peluang kita untuk kalau suka tentang digital teknologi bisa cari-cari dari LinkedIn atau misalkan mulai bikin tulisan-tulisan tentang teknologi itu termasuk technical writer juga kok gitu. Misalkan mulai tulisan di LinkedIn juga atau di WordPress atau di Medium eh, bisa bisa banget maksudnya jadi orang tuh lebih lebih gampang nge-reach kita kalau misalnya kita punya portofolio yang bisa dikembangkan di sosial media atau di website gitu. Oke. Ya. Aku juga sering lihat ya kayak di TikTok, di Twitter banyak nih text writer yang kayak misalnya dia rumahnya di Bandung tapi gajinya Singapura karena lagi dan lagi Iya, kerjanya remote di luar negeri itu tuh banyak banyak, banget gitu ya. banyak banget sih. Nggak, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu emang menggiurkan, sangat-sangat menggiurkan gitu. Kalau misalkan kita mau sedikit riset, kita sedikit berusaha untuk nyarinya sih banyak banget sih. Oh, kan ini dia dari tadi riset ya. Nah itu Iya, emang perlu banget ya riset gitu untuk semua iya, hal ini. Betul. Dan tadi juga kan India sempat sebut ya, kalau portofolio itu ya yang paling kuat gitu untuk kita dilihat sama klien atau sama perusahaan. Makanya nanti teman-teman juga di kelas digital writing camp, digital sekolah gitu, teman-teman yang mau jadi text writer, jadi SEO content writer, itu tuh semuanya portofolionya bakal dibikin bareng-bareng gitu. Jadi teman-teman nanti bisa punya utuh nih, punya skillnya, punya portofolionya juga. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ngingetin teman-teman nih, karena ini kita sudah di puncak acara yang seru gitu ya, teman-teman silahkan ambil HP-nya dan story-story dan jangan lupa tag ke digital sekolah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau tadi kan udah dari sisi senengnya gitu ya kerja dari rumah gitu. Nah, aku juga jadi pengen Kayaknya tahu. sebentar deh. Oh ya, Aku sedikit aja, sedikit 3 menit mau nambahin. Tadi karena Kak Nindya dia nge-mention soal LinkedIn dan Indah juga nge-mention soal LinkedIn dan media sosial dan lain-lain. Mungkin selain portofolio yang mungkin teman-teman harus
apa ya, jaga itu attitude bersosial media ya, attitude bersosial medianya, dan memperlakukan platform itu, mau Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, apapun itu, sesuai dengan peruntukannya gitu. Jangan bersosial yang seperti di Twitter, di LinkedIn. Jangan sesuaikan dengan platformnya gitu. Karena saat saat mungkin HRD atau tenaga pencari freelance atau pencari kerja meriset dan melakukan nyari orang, terus yang ditemukan adalah LinkedIn yang aneh gitu, LinkedIn yang ini apa sih isinya gitu, kayak malah curhat gitu, kayak apa deh, jadi aneh gitu. Itu karena percaya deh, HRD sekarang itu tracking digital historinya cukup panjang. HRD sekarang tuh gitu, dan pencari freelance juga begitu, apalagi freelance ya. Kenapa? Karena ikatannya itu tidak tetap gitu. Dan attitude banyak freelance sekarang yang mungkin jadi pelajaran juga ke para pencari ya, dan para freelance baru gitu. Yang tadi di awal banget tadi juga kan saya bahas, selain portofolio, attitude yang paling penting gitu. Attitude tuh khususnya nggak hilang. Lagi di tengah project tiba-tiba hilang, itu kan sangat sangat apa ya? Ya hilang. Terus cara berkomunikasinya, karena nggak ngerti ya, yang sekarang cara berkomunikasi teksnya tuh aneh gitu anak-anak sekarang. Terus ya itu tadi, attitude bekerja gitu, tepat waktu, dan yang pasti yang paling penting itu uh, peruntukan sesuai platform media sosialnya. Jangan sampai jangan sampai kalian punya portofolio bagus, kalian punya skill bagus, tapi tenaga kalian nggak bisa dipakai karena si pencari tenaga kerja ini nggak percaya dengan media sosial kalian, yang kayak, wah ini orang attitude-nya jelek nih di media sosial atau di link ini aneh gitu atau apa gitu. Karena itu cukup menghambat beneran. Itu aja sih. Jejak digital ya gitu tuh. Kayak Iya. itu juga cara kita bersosial media tuh biasa disebut personal professional branding ya kalau di LinkedIn. Nah, Nah, itu juga teman-teman nanti bakal itu kayak dipelajari gitu. di digital sekolah gimana cara professional branding sebagai writer gitu. Supaya tadi kayak kata Kak Dani gitu. Portofolio kita bagus tapi pas dilihat LinkedIn-nya mungkin kok agak aneh gitu. Nah, itu tidak akan terjadi ya teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti mulai belajarnya tuh bareng digital sekolah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah bahas sukanya gimana gitu ya, kerja jadi dari rumah itu kan sebuah suka gitu. Nah, aku juga jadi penasaran kalau dukanya gimana. Mungkin sebutin satu yang paling langsung gitu ke pikiran nih sama Kak Tutor. Mungkin mulai dulu dari Kak Nindya. Silahkan Kak Nindya. Iya, untuk dukanya ya, mungkin karena kita, kami ber, eh, mungkin karena kami berhubungan langsung sama engineer, programmer, terus harus harus fast, harus belajar cepat gitu, belajar yang cepat tentang si topik yang kita lagi tulis gitu misalkan, terus atau misalkan tentang dokumen yang lagi kita buat gitu. Jadi harus belajar komunikasi yang cepat, terus misalkan harus belajar banyak sih, maksudnya emang karena kita berhubungan dengan developer dan non teknis, kita buat dokumen untuk teknis dan non teknis, jadi kita harus seimbang nih di keduanya gitu loh, kayak kita harus ngasih tahu dokumen yang biar non teknis ini paham. Terus kita juga harus buat dokumen yang orang teknisnya juga ngerti gitu loh, kayak jadi kita nggak bisa fokus di satu bidang gitu loh, kayak harus harus mencangkup ke semua bidang gitu loh, kayak cukup overwhelming gitu loh kayak gitu. Ini ya, tapi seru kan Iya, pastinya. seru-seru. Itu Karena itu, tantangannya. karena berhubungan dengan banyak orang, jadi kita banyak belajar tentang, oh, bidang ini tuh pekerjaannya ini, dia apa rekrutmennya kayak gini, terus
dia ngerjain apa aja. Jadi kita lebih banyak paham dan lebih banyak tahu gitu. Itu positifnya sih emang jadinya berhubungan dengan banyak orang sih. Oke, jadi ternyata di balik dukanya juga tetap aja ada nilai positifnya ya. Pastilah, pasti. Oke, thank you Kak Nindya. Kita lanjut mungkin kalau ke Kak Indah gimana nih Kak Indah? Apa nih, dukanya aja ya? Ya, Lebih punya ke sukanya nggak yang enaknya paling ya. kuat gitu. Oke, yang pertama sih mungkin skillnya tuh suka dianggap gampang. Kayak kita dari TK sekarang ya lah diajarin tulis gitu. Aku ibu ibu Budi, aku makan telur dan lain-lain. Semua orang bisa nulis gitu. Tapi sampai umur 50 tahun mungkin ada orang yang tidak bisa menulis dengan benar di mana yang dipisah, di mana yang digabung kan gitu. Nah, kadang-kadang makanya kayak tulis ini dong, tulis ini. Padahal itu skill yang ya butuh proses gitu untuk bisa menguasai itu ya. Itu satu gitu. Makanya kita harus tahu ya value kita gitu. Kalau misalkan kayak teman gitu kontribusi ya silakan kalau mau gitu, tapi ya jangan mau dianggap bahwa skill kalian gitu ya, skill kita sebagai seorang penulis itu skill yang mudah gitu. Nggak semua kok orang bisa nulis sebuah informasi secara runut gitu ya, mudah dipahami. Itu skill yang nggak semua orang punya. Pertama itu gitu. Tapi terus kalau misalkan jadi penulis freelancer ya gitu kan, aku dulu pernah kerja dan juga ya beberapa tahun itu fokus untuk freelance gitu, jadi nggak full time gitu. Jadi itu nggak enaknya adalah ketika yang lain dapat THR kita nggak dapat sih. Jadi kita harus memanage keuangan kita sendiri gitu kan, gitu. Termasuk juga gitu namanya freelancer tuh pendapatannya tuh biasanya fluktuatif gitu kan. Ada ya rata-ratanya segini gitu, tapi ada yang mungkin kurang bulan ini, bulan depannya mungkin banyak banget gitu. Kalau kita nggak berhati-hati memanage keuangan kita gitu, itu jadi backfire gitu, itu akan jadi ya mungkin kita jadi kekurangan atau apa gitu ya. Tapi kalau kita harus pandai-pandai ya mengelola keuangan kita sendiri ya gitu. Kalau karyawan kan ya udah jelas ya full time bulan kita dapat segini, kita kelolanya gimana gitu. Itu gitu. Terus yang selanjutnya ya paling ini ya, kalau misalkan kita harus menulis di bidang-bidang yang mungkin nggak kita kuasai gitu. Misalnya aku dulu banyak nulis tentang kuliner atau lebih ke artikel yang ringan gitu ya. Terus kemudian masuk ke digital sekolah yang bisnisnya tuh domain bisnisnya tuh teknologi gitu. Harus ngerti tentang data science itu apa, artificial intelligence itu apa gitu. Nah, proses risetnya tuh mungkin kayak tadi ya, kalian sempat mention ya, agak ngebul di kepala gitu ya, yang biasanya nulis 5 rekomendasi kafe di Malang gitu, harus jelasin artificial intelligence itu apa gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi tantangannya lebih ke tantangan sih sebenarnya. Kalau bukannya tuh pasti semua profesi ada enaknya ada nggak enaknya gitu. Aku lebih senang nyebutnya mungkin sebagai challenge ya gitu. Challenge untuk ya tahu value kita gitu. Challenge untuk memanage diri kita gitu. Terus tadi ya gitu untuk riset terutama topik yang baru untuk itu pasti melelahkan ya, harus baca sumber-sumber yang pastinya kita percaya gitu. Terus kemudian manajemen waktu sih kan ya gitu. Kalau teman-teman lihatnya kamu terima working ya enak ya, bisa tidur siang, enak ya jadi bisa kumpul sama keluarga, enak ya waktu luangnya banyak gitu. Hello gitu. Itu tidak benar teman-teman. Kalau mungkin nanti bisa ditambahin sama Mas Jadi kan ya, kalau misalkan seorang freelancer gitu ya lagi dapat job gitu kita bisa begadang gitu untuk keep up sama deadline itu gitu. Biasanya ya semakin tight deadline-nya semakin tinggi kan ya. Nah itu kita benar-benar harus mau dan pandai sih gitu untuk memanage waktu kita gitu. Karena kalau enggak ya malah full time itu enak karena masuk jam 9 jam 5 udah kelar gitu. Tapi kalau kita mau freelance gitu ya, itu kita bisa benar-benar larut gitu. Kita nggak bisa kontrol kapan kita harus istirahat, kapan kita harus nulis gitu. Itu sih gitu sisi-sisi yang ya challenge yang dihadapi sama digital writer ya gitu, yang mungkin teman-teman aku spill gitu ya, kira-kira nanti akan menghadapi hal seperti inilah gitu. Tapi so far ya menyenangkan gitu, banyak juga plus-plusnya, banyak juga hal-hal yang senangnya, makanya bertahan nih kan gitu dari awal sampai sekarang tuh stay di bidang itu sih kan kalau dari aku ya. Ya betul. Kalau enaknya jadi freelance itu kan kalau kadang ada orang-orang kayak aku gitu, contohnya lebih suka nulis tuh sebetulnya malam gitu. Gak tahu kenapa kalau stuck otaknya gitu. Nah, coba teman-teman yang freelancer kan bisa ngatur waktu gitu. Oh ya udah siangnya mungkin merenung, mencari ide, nanti malamnya baru eksekusi gitu, nulis gitu. Itu juga sebuah ini ya, suka malah itu. Nah, kalau dari Kak Dani sendiri gimana nih challenge-nya gitu sebagai penulis? Challenge apa duka nih?
Beda sendiri Jo Challenge ya, pertanyaannya. challenge aja deh, challenge. Challenge yang banyak. Challenge paling besar ya dari diri sendiri. Males-malesan, entar-entaran gitu-gitu. Itu challenge paling besar. Udah, itu aja sih. Betul, berarti Kalau emang harus duka melawan yang diri sendiri justru ya. jelas. Iya, duka yang paling jelas malah. Kalau saya udah berharap ditanya duka. Kalau duka apa boleh, Kak Dani boleh ya. Ya kalau nggak ada job, ya nggak Oh ada iya, job. Nggak ada job itu duka banget. iya, betul. Duka Apalagi banget sebagai kalau nggak ada job. freelancer ya. Iya, cuma ini menyambung dari Indah juga. Nanti ya sedikit spill juga sih. Ini beberapa materi yang bakal saya kasih di ini di apa materi saya nanti, khususnya bisnis model gitu. Bisnis model untuk seorang freelancer gitu. Jadi kayak masih banyak orang yang mindset freelancer itu sebagai pekerja sampingan. Jadi kalau lo mau jadi freelancer, buang dulu freelancer itu sebagai pekerjaan sampingan. Sama kayak lo jualan gitu. Kalau lo udah fokus jualan, itu udah bukan pekerjaan sampingan dong. Itu udah jadi pekerjaan utama gitu. Karena lo fokus di jualan lo, di bisnis lo gitu. Sama kayak freelancer gitu. Pertama ya tentuin target. Target lo satu bulan mau dapat berapa? UMR kah? UMR Jakarta, Semarang, Malang, Jogja, berapa gitu. Hitung misalnya 4 juta. Lo mau dapat 4 juta dalam sebulan. Ya gimana caranya? Lo cari project yang bisa memenuhi 4 juta sebulan. Entah satu project itu bayar fee-nya 4 juta, atau itu dipecah jadi 2 project, atau dipecah jadi 3 project. Setelah itu kalkulasikan uangnya, habis itu atur jadwal pengagendaan pengerjaannya gitu, sesuai dengan deadline masing-masing gitu. Itu yang banyak nggak dipahami sama beberapa freelancer yang pada akhirnya burnout karena burnout dengan pekerjaan yang banyak tapi duitnya segitu-gitu aja, yang kayak gitu. Karena bisnis modelnya nggak rapi gitu, bisnis modelnya nggak rapi. Enak freelance, kita bisa sama kayak pebisnis, kita bisa mengatur bisnis model kita sendiri. Kita mau ngambil berapa, kalau misalnya dalam satu bulan oke, cuma untuk kedua pekerjaan ternyata gue udah achieve nih target gue 4 juta sebulan, ya tambah lagi kalau waktunya masih ada gitu. Kalau misalnya ada project lain gitu masukan, atau project-project kecil kayak ngambil dari Upwork, dari Fiverr, freelancer, atau dari 1000 Lancer kalau di Indonesia, yang kayak gitu, ambil proyek-proyek kecil yang kayak satu proyek 300.000, 500.000 gitu-gitu. Yang jelas eh, mindset itu penting juga, karena saat saat mindset freelance sebagai pekerja sampingan itu yang bikin jadi kayak entar-entaran lah ngerjainnya gitu. Itu cukup berpengaruh. Tapi ya dukanya paling besar itu kalau nggak ada project. Itu sih. Oke, nah ini juga tadi betul ya, sebagai freelancer ya memang ada banyak challenge-nya. Kalau nggak ada job gimana ngatur uangnya nanti gitu. Nah ini nanti teman-teman jangan Iya, khawatir, karena di kelas digital writing kami digital sekolah juga bakal ada bimbingan sebagai freelancer. Jadi teman-teman nggak akan clueless gitu ya, nggak akan bingung, apalagi yang baru terjun gitu jadi freelancer. Nah, kita masuk ke iya. pertanyaan terakhir. Oh ya, boleh Kak Dani. Itu tadi saya baca di chat ada yang nanya tentang gimana caranya mau tahu tren itu tadi ya, yang 5 tahun ke depan, atau ngebaca informasi tren segala macam. Kalau dulu ya dibacanya dari buku dan majalah gitu. Karena dulu akses informasinya cuma dari majalah, dari gabung di, dulu ada mailing list namanya, join di mailing list, di Kaskus kita join, di Facebook group gitu-gitu kita ngobrol gitu. Tapi sekarang mah udah banyak content writer yang bikin 5 pekerjaan yang paling dicari 10 tahun ke depan. Udah banyak sekarang yang bikin. Betul. Kenapa content writer menjadi pekerjaan yang paling diminati? Itu udah banyak sekarang yang merangkum, gampang banget. Tapi kalau mau lebih dalam, mungkin beberapa referensi bisa aku kasih, kayak coba baca-baca websitenya WeForum.org, itu World Economic Forum. World Economic Forum sering ngebahas, ada nih, top 10 tech trends that will shape the coming decade according to McKinsey. Forum-forum kayak gini biasanya ngambil dari hasil-hasil penelitian. Kalau tentang konten, apa sih yang akan tren segala macam, udah banyak sekarang. Hotshoot sering mengeluarkan beberapa tren kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa langganan, atau buka langganan majalahnya, atau buka websitenya Majalah SWA. Majalah SWA juga masih suka, itu kan majalah marketing ya, masih suka baca-baca, masih suka ngerilis kayak tren
Bahkan tren dari India juga bisa masuk ke Indonesia gitu. Kayak lucunya Indonesia adalah yang tren duluan itu konten, baru platform. Kadang platformnya udah masuk tapi belum tren. Kayak YouTube dulu platform udah ada tapi kan nggak tren. Mulai banyak konten kreator, mulai banyak konten-konten menarik, orang nonton, mulai jadi tren. Konten duluan yang tren, baru platform. Konten duluan yang tren, baru platform gitu. Kayak gitu sih paling. Oke. Oke, thank you Kak Dani. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari aku ya, sebelum kita masuk ke sesi question and answer. Ada nggak sih tips gitu untuk para pemula yang baru mau merintis karir di bidang digital writing? Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nindya dulu, silahkan Kak Nindya. Ya, kalau untuk memulai karir, tips and triknya mulai dulu. Mulai dari mana misalkan? Mulai dari kita pengennya kita tuh apa gitu, pengennya kita tuh jadi apa gitu. Misalkan, oh ternyata aku tertarik nih jadi copywriter gitu. Ya kita dalamin bidang itu, kita cari tahu nih copywriter tuh nulis apa aja, terus dia cangkupannya apa aja, terus misalkan, oh aku mulai tertarik nih sama teknik writer gitu. Terus bidangnya apa aja, dia cangkupan perusahaannya atau pekerjaannya di mana aja gitu. Itu mulai dari situ dulu sih. Terus untuk selanjutnya bisa misalkan kalau udah tahu dia pengennya apa, kalau udah tahu teman-teman pengennya apa, udah kebayang nih selanjutnya akan ngapain gitu. Misalkan selanjutnya bikin dulu aja deh portofolio misalkan, atau bikin dulu aja deh tulisan-tulisan singkat, tulisan-tulisan ringan yang bisa diakses banyak orang di website atau di mana, bisa langsung eksekusi aja biar nggak nunggu waktu lama nih. Kalau misalkan nanti dulu deh riset dulu, itu pasti mikirnya akan kelamaan ya. Maksudnya kita akan terjun ke bidang itunya akan lebih lama dibanding kita mulai dulu aja deh, kita tulis dulu aja deh apa yang kita tahu, apa yang kita tertarik pada bidang apa, itu akan lebih cepat untuk mulai di bidang itu gitu. Oke, Kalau dari mulai aja dulu ya. Betul. Oke, thank you Kak Nindya. Kita tanya ke Kak Indah. Kalau dari Kak Indah gimana nih tipsnya? Oke, tipsnya yang pertama, kalian harus yakin kalau emang ya suka nulis dan suka baca ya gitu. Kalau suka nulis doang tapi nggak suka baca, nanti apa yang mau ditulis gitu ya gitu. Karena tadi kan dia gitu udah misalnya berkali-kali ya, kerjaan penulisan itu nggak bisa lepas dari riset, dan riset itu nggak bisa lepas dari baca gitu ya, baca source yang akan keluar tulisan ulang gitu karya kita gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah bareng-bareng secara paralel latihan, nulis yang tadi masih ragu-ragu bikin blog, setelah acara ini bikin gitu ya, mulai bikin blog, gak usah yang ribet-ribet, gak usah mikirin wah aku beli hosting, aku gini, nggak ada gaya, mulai dari yang gratis dulu aja gitu. Yang penting teman-teman punya wadah untuk terus nulis gitu ya, yang nanti kemudian itu bisa dipakai jadi apa, jadi portfolio gitu kan, ketika apply untuk klien atau apply untuk pekerjaan butuh portofolio, teman-teman udah punya tulisan-tulisan yang ada di blog masing-masing itu kan ya gitu. Nah, sejalan dengan itu tadi yang dimention sama Mas Dani gitu, manfaatkan media sosial itu dengan bijak dan sebagaimana fungsinya gitu. Kalau aku dulu ya memang Twitter tempatnya sambat ya, silahkan gitu menjadi personal yang seperti itu di Twitter gitu. Entah mau, kalau misalkan memang kita nggak bisa jaga ketikan gitu ya, mau di private atau apa gitu, yang penting saat kita pertimbangkan kalau misalkan ada klien atau HR yang melihat aku di Twitter, aku ngomongnya ini, itu akan jadi penilaian yang baik gak ya untuk aku gitu. Terus untuk Instagram misalnya, kalau memang Instagram mau dijadikan ajang untuk share momen pribadi aja ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan bisa sekalian untuk personal branding itu terasa enggak gitu. Aku jujur dapat banyak sekali pekerjaan gitu ya, baik itu freelance gitu ya, atau ya project-project itu tuh dari Instagram justru gitu. Karena misalkan kita upload foto yang membedakan kita dengan kita seorang penulis gitu ya dengan yang bukan penulis,
kata-kata kita di caption itu rapi gitu kan. Kita bisa menceritakan sebuah gambar itu dengan foto gitu. Itu yang membedakan sama teman-teman lain yang mungkin hapus foto, captionnya cuma emoji aja gitu. Karena dia nggak bisa tuh berkata-kata menjelaskan gambar itu gitu kan. Itu yang bisa kita jadikan alat lah ya untuk personal branding. Sampai intinya teman-teman, orang-orang yang ada di sekitar kita itu ya, gitu, circle digital kita itu tahu bahwa oh Indah ini suka nulis gitu, oh Intan ini punya passion di penulisan gitu. Nah nanti kalau itu dilakukan secara konsisten ya gitu, itu akan datang gitu orang-orang yang kamu suka tulis ya, kamu mau nggak handle medsos gitu misalkan, atau kamu punya bisnis butuh yang tulis blognya nih, kamu mau nggak kontribusi di sini. Networking itu secret sauce gitu untuk menjadi seorang digital writer yang baik itu freelance maupun full time gitu. Jadi jujur gitu, kalau misalkan dalam 100% gitu ya, semua pekerjaan yang aku dapatkan itu mungkin ya 70%-nya itu dari networking gitu ya. Itu kalau teman-teman full time gitu. Tapi kalau misalkan freelancer ya networking itu pasti perannya akan sangat besar teman-teman gitu. Jadi yang untuk memulainya tadi dengan katakan dia mulai dulu aja, yang nanti ragu maju mundur bikin blog, bikin untuk satu latihan nulis, dua portfolio, kemudian setelah itu personal brandingnya juga jalan. Jadi jangan malu-malu memperkenalkan diri ke teman-teman kita bahwa saya aku Indah yang suka menulis, saya aku Indah yang ingin gitu berkarir di bidang ini gitu. Malu-malu. Yang selanjutnya adalah networking gitu kan, tadi citrakan diri teman-teman sebagai seorang penulis, orang yang passionate di bidang menulis gitu. Jaga hubungan baik dengan semua orang gitu kan, bertutur kata yang baik, itu berkomunikasi dengan baik, itu akan jadi starting point sih gitu. Gak ada yang instan gitu ya, pasti butuh proses gitu. Tapi kalau memang teman-teman udah tahu ya tadi yang dituju itu apa gitu ya, enjoy aja gitu sama kan. Itu sih hanya beberapa hal yang ya dulu aku lakukan dan sepertinya ya sampai sekarang masih works gitu untuk teman-teman aplikasikan kalau memang ingin terjun ya ke bidang penulisan digital. Oke, mulai aja dulu ya teman-teman, bangun skillnya dan bangun professional brandingnya. Nah, terakhir kalau dari Kak Dani gimana nih? Ada tips and trick nggak untuk mulai nih jadi digital writer? Apalagi buat pemula ya. Oke, ini berarti masuk ke digital writing-nya atau sudah mulai menjadi pekerjaannya ya? Yang Baru penting mau sih jadi digital writing. baru mau jadi ya. Yang penting sih pertama ya know yourself. Lo tahu yang lo suka atau enggak lo tahu apa yang mau lo tulis. Kayak yang tadi dibilang Indah atau Mbak Nandia, Kak Nandia. Sekarang udah mulai banyak pecahan-pecahan dari digital writing ini, kayak ada technical, ada copy, ada konten dan segala, ada script dan segala macam itu. Belajar aja dulu, belajar mengenal itu semua apa. Nanti lu tahu sukanya di mana atau bisanya di mana, perdalam. Bangun portofolio, udah kerja dan udah mulai cari-cari job aja gitu, ini sebenarnya agak riskan buat saya ngomong sih, cuma karena dari tadi kan sangat-sangat menjunjung portofolio ya, dan saya sendiri nanti materinya tentang portofolio, cuma portofolio itu bukan satu-satunya, tapi bukan pintu utama untuk ngebuka job gitu. Pintu utama ngebuka job itu adalah skill. Jadi pintu pertama iya, pintu utama enggak gitu. Orang lihat portofolio lu, oh oke, dia bisa ngerjain ini, dia udah pernah ngerjain ini, oke. Tapi kita yang ngelihat portofolio nggak tahu itu beneran atau enggak gitu. Beneran yang dia kerja taruh dalam portofolio itu pekerjaan fiktif atau beneran ada brandnya atau beneran ada kliennya, kita nggak tahu gitu. Jadi skill jadi jangan sampai portofolio itu jadi bahan lo berbohong saat lo nanti mulai masuk kerja dan dipercaya, ternyata skillnya nol gitu, ternyata skillnya kayaknya nggak kayak portofolio deh, yang kayak gitu, itu cukup merepotkan, ditambah attitude-nya juga gitu. Dan nambahin si siapa Indah tadi yang terakhir soal jejaring networking, di Instagram dan di Twitter ada banyak praktisi media sosial, praktisi marketing, digital marketing dan segala macam yang sering buka kelas gratis, yang sering ada grupnya, ada Discord channelnya gitu-gitu. Ikut aja gitu buat kenalan, jejaring dan segala macamnya. Ikut yang offline kenalan.
sekalian ngobrol gitu. Cara berjejaring yang paling enak adalah kenalan ngobrol di situ pelan-pelan bisa masukin. Oh iya, gue juga ngerjain ini nih, pernah ngerjain ini. Kalau lo ada job boleh dong oper-oper gitu. Jejaring gitu kan basisnya perasaan ya, lo percaya atau enggak ya gitu-gitu. Jadi jadi eh, ba- bangun komunikasi yang enak gitu. Buat teman-teman yang di Jakarta, kalau mau ngobrol-ngobrol, sharing atau diskusi sama gue, datang aja ke M-Block. Minta aja nomor gue sama Kak Intan. Atau ke siapa lah orang digital sekolah. Nggak apa-apa, gue terbuka banget. Gue ada di M-Block terus kok, setiap hari. Kecuali hari ini aja, karena buat digital sekolah nih. Oke, mantap. Oke. Tadi Kak Dani juga sempat bilang ya, kayak kalau misalnya baru mulai nih, pelajari dulu aja semua gitu. Nanti di akhir baru nentuin gitu, kira-kira kita paling condong kemana. Nah, ini kebetulan juga di digital sekolah tuh teman-teman nanti akan dapat career assessment gitu. Jadi teman-teman setelah mempelajari nih semua skillnya gitu, dari test writing sampai ada SEO content writing, nanti juga teman-teman ada career assessment yang kita bakal kelihatan gitu teman-teman tuh nanti spesialisasi karir digital writing itu lebih condong kemana. Dan kebetulan untuk teman-teman yang hari ini hadir nih untuk peserta hari ini kita akan dapat potongan 500.000 sampai 30 Juni. Jadi teman-teman habis ini gaspol langsung aja daftar. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi gantian nih. Tadi aku udah ngobrol daging banget ya kalau kata anak TikTok gitu. Nah, kita gantian, mungkin teman-teman pasti banyak yang mau bertanya, tapi aku mau ngasih kesempatan dulu buat teman-teman yang berani nanya, raise hand dan open mic langsung tanya. Mau nanya ke siapa nih? Aku mau nanya ke Kak Dani, dan itu boleh banget. Saya dari tadi pas kita talk show udah banyak nih yang raise hand. Jadi boleh teman-teman yang tadi belum sempat pertanyaannya kejawab, silahkan di raise hand. Nanti akan diberi kesempatan ya untuk langsung tanya ke tutor-tutornya. Oke, nah mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman atau teman-teman raise hand gitu. Aku juga mau jawab pertanyaan nih dari teman-teman. Ada satu nih yang kayaknya pertanyaannya ini banyak ditanyain ya. Kalau jadi freelancer di bidang digital writing itu sebenarnya susah nggak sih? Soalnya banyak banget lokernya gitu, tapi nggak kebayang nanti susah atau enggak. Nah ini kira-kira siapa yang mau menjawab, kakak tutor? Cap cip cip cap cip cip, Kak Indah. Indah aja, indah ya. Tadi gimana kan boleh diulang yang mana sih Kak, siapa tadi namanya? Jadi freelance writing tuh susah nggak sih gitu. Terus soalnya banyak nih lokernya, tapi katanya nggak kebayang gitu nanti gimana susah atau enggak gitu. Oh gitu ya. Tadi sejalan ya sama yang disampaikan sama Mas Dendi, betul setuju gitu. Portofolio kan buat orang untuk menilai ya gitu. Ini benar-benar capable nggak sih untuk mengerjakan pekerjaan yang aku butuhkan gitu ya. Jadi teman-teman ya harus yakin dulu ya gitu kalau emang udah ngerti cara nulis konten yang benar gitu. Nah, nanti kita akan pelajari kan di kelas digital writing itu ya, nanti sesinya akan bareng aku. Misalnya konten writingnya SEO content writing gitu. Berarti harus ngerti dulu tuh SEO itu apa sih gitu. Mindset penulisan SEO itu apa sih? Gimana sih caranya ngeletakin keyword di artikel, gimana sih struktur penulisan yang benar gitu kan. Jangan sampai teman-teman bikin portofolio yang cakep banget gitu ya, tapi sebenarnya skillnya itu belum ada gitu. Jangan gitu ya. Jadi emang benar tadi itu harus punya skillnya dulu, teman-teman yakin aku emang bisa kok gitu, udah ngerti caranya bikin artikel gitu, aku udah latihan, aku mampu mengerjakan pekerjaan ini, yang apa-apa gitu, silahkan di-apply gitu. Prosesnya juga beda-beda kan ya gitu. Kalau misalkan di situs-situs freelance itu biasanya ada yang modelnya bidding gitu kan, ngelihat oh ini aku butuhnya seberapa, aku punya budget berapa untuk nge-hire freelancer gitu. Bener-bener memang sebanyak itu gitu ya, teman-teman bisa apply di job platform yang general kayak LinkedIn, kayak Jobstreet gitu, kayak Glints, itu mereka pasti selalu ada lowongan-lowongan kayak gitu gitu. Kalau kayak gitu ya berarti teman-teman harus bikin akunnya, harus bikin CV, portofolio, ya itu senjata lah ya gitu, senjata utama yang nggak dibikin gitu loh teman-teman. Nggak bisa cuma bikin akun gitu di Glints atau di LinkedIn tapi CV sama portofolio nggak punya, itu pasti nggak akan kalah sih gitu sama kandidat-kandidat lain gitu. Jadi kalau untuk mau memulai ya, untuk menembus lowongan-lowongan seperti itu ya, yang pertama pastikan kesesuaian skill yang teman-teman udah punya sama lowongan tersebut udah cocok atau belum. Terus yang kemudian nomor kedua ya, tergantung platformnya, kalau memang dibutuhkan harus bikin akun dan sebagainya ya mau nggak mau kita harus meluangkan waktu ya untuk itu gitu, untuk bikin akun-akun di platform-platform kayak gitu tuh, itu pasti membutuhkan waktu gitu. Dan memang
melelahkan gitu, bosen banget rasanya gitu, harus tadi yang melawan diri sendiri itu susah gitu. Tapi kalau mau maju gitu, kalau mau dapat kesempatan ya harus melawan rasa malas itu sih, gitu. Bikin akun, terus bikin CV sama ngembangin portofolio gitu, itu yang hal yang nggak bisa dihindari sayangnya teman-teman ya, untuk akhirnya kita bisa punya kesempatan bersaing gitu ya, mungkin sama kandidat lain juga. Itu sih intinya kalau dari aku. Oke, jadi nggak ada yang susah ya teman-teman, tenang aja. Termasuk mau jadi freelance writer, walaupun teman-teman nggak punya pengalaman juga tetap ada peluangnya. Itu lagi-lagi kalau teman-teman mau belajar. Nah ini lanjut, ada pertanyaan nih, mungkin ini lebih ke Kanindya ya, karena tech writer nih, dari Kak Gina Zaida. Mau nanya, baru tahu kalau ada UI UX writer, ada juga tech writer. Nah ini tuh bedanya apa gitu? Kalau tech writer sendiri gimana sih gitu? Iya, mungkin perbedaannya kalau UI UX writer tuh biasanya dia bergabung dengan product design, UI UX, product design, terus yang lainnya. Terus dia ngapain biasanya? Mohon maaf nih kalau ada sepengetahuanku, kalau UX writer itu biasa dia bikin copy untuk bikin tulisan untuk website, untuk mungkin mobile apps, untuk aplikasi. Dia yang berhubungan langsung dengan user. Dengan misalkan kalau teman-teman suka lihat, misalkan suka buka lihat aplikasi, mungkin di TikTok atau mungkin di Shopee atau beberapa aplikasi, terus ada tulisan-tulisan yang mengajak user untuk pencet untuk klik beberapa tombol, itu biasanya yang kerjain UX writer, UI UX dan UI writer. Kalau technical writer itu sendiri ngapain gitu? Biasanya kalau technical writer itu ngebantu tim-tim developer, tim-tim engineer untuk dokumentasi mereka. Misalkan tim engineer atau developer, biasa mereka dia ada dokumen-dokumen yang diharuskan untuk manajemen. Terus yang diwajibkan harus ada di manajemen perusahaan. Terus misalkan ada beberapa user atau misalkan ada beberapa tim developer yang nggak bisa kepegang nih dokumen-dokumennya, biasa dikerjain sama technical writer gitu. Terus ngebantu juga misalkan kalau sekarang aku kebetulan lagi ngerjain training material juga nih, training material misalkan ada salah satu company yang sedang buat sistem gitu, buat sistem terkait perusahaannya kayak gitu. Misalkan aku ngebantu juga bikin training materialnya based on sistem itu gitu. Misalkan bikin user guide, bikin guideline, bikin kayak tata cara penggunaan sistem tersebut gitu. Itu biasanya dibuat sama technical writer kayak gitu sih, kurang lebih. Berarti emang dari job desk-nya juga beda ya. Walaupun Iya, mungkin sama-sama teknologi gitu ya, jadi kayak dimirip-miripin gitu. Iya. Job desk-nya beda. Oke, thank you. Aku nambahin sedikit, boleh? Oh ya, boleh. Yang UX writer. Iya. Contoh paling gampang lihat di Gojek deh, atau di Tokped atau di Shopee kayak gitu. Biasanya suka, atau misal tiba-tiba muncul notif gitu kan, kamu lapar? Iya gitu. Biasanya Kamu itu yang menggugah user untuk Kayak gitu. iya nih, klik ini ada, gue udah punya aplikasi ini nih di sini gitu, bisa ada notifikasi nih di handphonenya, bisa itu yang kerjaan UX writer. Iya, dan sangat-sangat berhubungan sama desainer. Jadi dia harus punya pola thinking desain karena dia butuh design thinking yang baik, sama berhubungan banget gimana caranya copy yang dibikin sama UX writer itu bisa memenuhi experience dari UI, user experience di aplikasinya atau di website yang kayak gitu. Kayak gitu sih paling kalau dari UX writer tuh simpelnya kayak gitu. Keranjang kamu belum di check out, nah, misalnya kayak gitu. Yuk buruan, lagi ada diskon. Oke, nah ini pertanyaan pamungkas ya, pertanyaan terakhir ke Kak Dani nih. Dari Kak Apremada ya, untuk blog boleh nggak sih kalau kita nulisnya tuh niche-nya campur-campur gitu?
Kayak bisa tentang MIPA terus dicampur sama review produk gitu, atau emang ya udah kalau satu fokus aja ke satu gitu, review produk rumah tangga misalnya gitu, atau gimana? Mungkin dari Kak Dani. Boleh aja. Ambil payung besarnya aja gitu. Payung besarnya apa? Payung besarnya misalnya kamu reviewer. Kamu bisa review apapun. Bukan cuma produk bahkan. Kamu bisa review orang kayak iseng banget gitu. Kayak, anjir nih orang keren. Gue lihat kaosnya, apa ya mereknya? Itu kan akhirnya jadi review produk. Ngomongin orang padahal gosipin. Ini bisa aja, ambil payungnya dulu. Itu kalau kalau itu mungkin udah bisa masuk ke kerangka ya. Tapi ambil payungnya gitu. Mau jadi reviewer, atau mau jadi analitik lebih dalam gitu, lebih dalam kayak kita ngebahas sesuatu, misalnya kita ngebahas satu kebijakan, terus kita bounce link apa backlink ke artikel lain gitu-gitu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk nulis di blog itu niche-nya bisa diatur sendiri sih. Saya jarang ketemu sama orang atau sama company atau sama brand yang mau yang nge-hire blogger untuk kolaborasi atau uh, kerjasama ngelihat apa ya, ngelihat biasanya bukan niche tapi kayak pasarnya aja gitu. Kayak misalnya mama blogger ya dia cuma menceritakan kisah hidup mama gitu. Semuanya mama. Jadi kayak mama kan luas banget, apa aja bisa dibahas. Apapun bisa dibahas gitu. Jadi nggak usah mikirin niche-nya, tapi coba bentuk payung besarnya gitu. Payung besarnya ini mau kemana? Lo mau ngebahas apa? Misalnya kamu masih kuliah gitu. Celoteh anak komunikasi misalnya. Tuh, udah jadi judul tuh. Contek aja tuh nggak apa-apa tuh. Celoteh anak komunikasi misalnya. Ya udah apapun dibahas gitu. Kadang misalnya lo ngebahas soal kuliah, kadang materi kuliah, theoretical kuliah, terus tiba-tiba nge-review produk, ya nggak apa-apa. Itu apa yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa yang lagi punya blog gitu. Nggak apa-apa aja. Oke, jadi bikin Pelajari payungnya aja payungnya dulu. dulu ya. Pelajari payungnya. Ya, kalau di novel atau di cerita fiksi, ya, pahami premisnya gitu. Lo mau bikin apa? Itu dong. Oke, thank you Kak Dani untuk jawabannya. Nah ini teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, udah banyak nih pertanyaan gitu ya yang tadi udah terjawab sama kakak tutor. Kalau misalnya teman-teman pasti masih banyak banget pertanyaan, tapi tenang aja karena semua pertanyaan teman-teman nanti akan terjawab di kelas Digital Writing Camp Digital Sekolah. Nah teman-teman nanti bisa daftar pakai promo khusus untuk peserta Sekolah Talk aja. Nah itu diskonnya sampai 500.000 sampai 30 Juni. Nah, mungkin ini tanggal-tanggal gajian ya, teman-teman. Langsung aja gas daftar, itu langsung diklik link yang ada di kolom chat box. Nah, karena kita udah di penghujung acara juga, jadi teman-teman sekarang silakan angkat handphonenya. Langsung foto-foto, video-video dulu nih sebelum selesai acaranya, karena nanti teman-teman yang bikin Instastory ya, video atau foto yang paling seru akan dapat hadiah dari Digital Sekolah. Nah, itu tuh hadiahnya satu free seat Digital Writing Camp senilai 899.000. Wah, mantep banget kan? Sama 5 voucher belajar Digital Writing Camp senilai 2,5 juta. Jadi teman-teman, sekarang nih kakak tutornya lagi pada on cam, di foto, di tag aja nih nanti kakak tutornya ya, Instagramnya gitu. Boleh banget. Oke. Dan teman-teman juga Kalau jangan lupa. Oh ya, boleh Kak Dani silakan. ya nggak apa-apa. Jadi Oke. cuma mau ini ngasih tahu kalau kalau kalian teman-teman pada ngeh dan ngedengerin Kak Intan cara ngomongnya itu udah konten banget itu. Call to actionnya banyak banget itu. Banyak banget. Itu udah bisa jadi bahan. Lima, Anak-anak lima, sejati. 20 menit aja yang diomongin sama Kak Intan kalian tulis itu dijadi konten. Itu Ditunggu ya dijadi konten. teman-teman. Iya beneran. Udah jadi konten. Thank you Kak Dani. Call to actionnya banyak banget. Marketingnya bagus Oke. ya. Nah ini teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya mau dapat sertifikat gitu, isi dulu feedback formnya ya teman-teman. Nah ini feedback formnya udah di-share sama Kak Aurel di kolom chat box. Jadi sebelum akhir nih, jadi teman-teman bisa klaim sertifikatnya kalau isi feedback form. Jadi jangan lupa sekarang di-save dulu tuh linknya dan langsung diisi aja. Oke.
Oke, karena kita sudah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Nggak kerasa ya, kita udah ngobrol yang insightful banget, daging banget, dan semoga teman-teman juga jadi makin tertarik nih buat berkarir di bidang digital writing. Dan belajarnya mulainya barengan digital writing kayak dari digital sekolah. Nanti di sana teman-teman tuh akan belajar bareng nih sama kakak mentor, ada Kak Indah, Kak India, Kak Dani. Di sana nanti teman-teman bakal praktik langsung, bisa bikin portofolio, sampai ada bimbingan buat freelancer. Tuh, nanti setelah acara langsung teman-teman bisa konsultasi dulu ya bareng tim CRO Digital Sekolah. Nah, alhamdulillah, karena kita sudah menyelesaikan acara Sekolah Talks ini, aku mau minta maaf kalau ada kesalahan kata yang aku sampaikan. Tapi sebelum ditutup, kita foto bareng dulu. Oke, teman-teman mau jadi bahan Instagram Story? Teman-teman yang mau ikutan on cam bisa di accept ya, ini panelisnya. Kita akan foto bareng. Teman-teman juga ini nanti update IG story pakai caption yang menarik. Ini ada 2 halaman ya, 2 layar sini. Mau promo dong sekalian. Oh iya. Yang di Jakarta tanggal 28 aku ngadain diskusi dan nonton film bareng sama diskusi dan banyak bahas soal digital marketing juga. Kalau mau sharing-sharing, ayo datang ke M-Block. Kak Dani mungkin bisa share di kolom chat box username Instagramnya. Ya, Oke. agak susah nih. Saya Ya, pakai mau minta tolong untuk tim Masa digital sekolah banget. untuk bantu screenshot ya. Oke. Oh, nggak bisa diklik kameranya ya? Oh, oke. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini username Dani doang, 29. Langsung gas, diserbu aja, guys. Jelek-jelek Instagramnya. Saya tidak menerapkan personal branding yang baik. Teman-teman udah bisa on cam atau belum nih? Ya, aku pengen tahu dia itunya. Masih belum bisa ya? Mungkin bisa dibantu oleh tim digital sekolah. Oh, belum bisa. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Sambil menunggu, teman-teman bisa bikin-bikin caption dulu ya buat Instagram Story. Nanti di-tag ke digital sekolah, karena nanti akan diumumin di hari Senin. Oke, kalau sekarang gimana teman-teman? Udah bisa on cam? Oke, kita lanjut aja foto ya. Oke, mau minta tolong untuk tim kita sekolah untuk di screenshot. Dan kita foto 2 kali ya, karena ada 2 layar. 1, 2, Oke, layar kedua. 1, 2, Oke, thank you. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan nih acara Sekolah Talk siang ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, aku mau minta maaf ya tadi kepotong. Maaf teman-teman kalau misalnya ada kesalahan kata yang aku sampaikan. Ditunggu banget nih chatnya ke kita yang berminat untuk daftar kelas Digital Writing Camp Digital Sekolah. Teman-teman bisa tanya-tanya dulu, konsultasi dulu ke link yang ada di kolom chat box. Jangan lupa untuk isi feedback form juga. Sampai ketemu lagi, sehat dan sukses selalu teman-teman. Terima kasih kakak tutor. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua. Thank you, Intan, Mbak Nindi, Mas Dani. Sampai ketemu lagi, Thank you, thank teman-teman. you.